Zhang Dongyang berhenti menyerang, tatapannya menyapu ketiga pria itu sebelum berkata, "Ini pelajaran untuk kalian. Kalau ada kesempatan lagi, aku akan membunuh kalian semua." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Bahkan kultivator pendirian fondasi terkuat pun tak mungkin bisa membunuh begitu banyak orang dengan kekuatan gabungan kalian. Mundur tanpa perlawanan kalian melanggar aturan aliansi." Ketiganya langsung berlutut di tanah, memohon ampun, "Kami salah, tolong hukum kami, senior." Zhang Dongyang melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk berdiri, lalu bertanya, "Seperti apa rupa orang yang kalian bicarakan? Siapa namanya? Apakah dia mata-mata paviliun gagak emas?" Wang Baoqiang berkata, "Senior, kita bisa yakin bahwa teknik jari yang digunakan orang itu bukanlah energi yang, melainkan energi yang sangat aneh." Kemudian, ia menjelaskan secara rinci adegan Han Jien menggunakan teknik jari tersebut. Setelah mendengarkan, Zhang Dongyang merenungkannya dengan saksama. Semakin ia memikirkannya, semakin familiar rasanya, tetapi apapun yang ia lakukan, ia tidak dapat memahami energi apa yang terkandung dalam teknik jari itu. Tiba-tiba, sebuah inspirasi muncul, dan ia berseru, "Oh tidak! Energi yang dipupuk orang itu kemungkinan besar adalah kekuatan surgawi yang legendaris." Ketiganya terkejut dan bertanya bersamaan, "Apa itu kekuatan surgawi?" Ketika memikirkan Tianli, Zhang Dongyang tak dapat menahan napas dan berkata, "Tianli adalah seorang kultivator kekuatan ganda." "Apa?" Mereka bertiga terbelalak lebar, ekspresi mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Meskipun mereka tidak tahu apa itu kekuatan surgawi, mereka semua sangat menyadari betapa hebatnya para kultivator kekuatan ganda, karena ada banyak legenda tentang mereka di benua itu. Pada saat ini, ketiganya akhirnya mengerti mengapa teknik jari Han Jien begitu abnormal. Mampu membunuh lawan dengan level yang lebih tinggi, dia adalah seorang kultivator kekuatan ganda. Dahi Zhang Dongyang berkerut, dan ia mendapat ide. Ia lalu berkata kepada ketiga pria itu, "Lu Kixing, pimpin murid-muridmu untuk membentuk formasi di sekitar perbatasan sekte hati kupu-kupu. Pastikan orang itu tidak melarikan diri. Wang Tianbao, pergilah ke semua sekte besar di wilayah barat dan keluarkan perintah untuk menangkap kultivator itu. San Yuejun, pimpin murid-muridmu kembali untuk memurnikan pil api murni. Berikan masing-masing dari mereka sebotol. Jika kalian bertemu dengan kultivator berkekuatan ganda, itu dapat melemahkan kekuatan serangan mereka." Ketiga pria itu menerima perintah itu dan berkata, "Senior, kami akan segera pergi." Setelah berkata demikian, ketiga pria itu menyeret tubuh mereka yang terluka parah dan berbalik untuk meninggalkan aula utama. Di dalam aula utama, hanya Zhang Dongyang yang tersisa. Ia mengangkat kepalanya dan mencibir, bergumam dalam hati, "Aku tak pernah menyangka akan ada kultivator kekuatan ganda di benua ini. Selama aku membunuhnya dan mengekstrak kekuatan gandanya, aku bisa membuka formasi kuno. Setelah aku mendapatkan harta karun kultivator kuno itu, aku akan melihat siapa di benua ini yang bisa menjadi tandinganku. Hahaha." Zhang Dongyang tak kuasa menahan kegembiraannya. Tertawa terbahak-bahak, "Kultivator kekuatan ganda, orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Semua orang tahu itu, kan? Syukurlah semua orang di benua ini tahu bahwa seorang kultivator kekuatan ganda telah muncul. Setelah aku membunuh orang itu dan memasuki formasi kuno, aku khawatir kau masih akan mencari seorang kultivator kekuatan ganda." Hahaha. Saat Zhang Dongyang selesai berbicara, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan keraguan muncul di matanya. Sesaat kemudian, ia menggertakkan gigi, seolah membuat keputusan besar, dan dengan cepat membentuk segel tangan. Awan kabut merah muncul, berputar-putar di sekelilingnya. Kemudian, ia menggigit jarinya, dan setetes esensi darahnya melayang di hadapannya. Zhang Dongyang menyentuh esensi darah itu, yang langsung berubah menjadi cahaya merah, menyatu dengan kabut merah. Ia berteriak pelan, "Muncul!" Kabut itu berkedip cepat, akhirnya menyatu menjadi cermin merah melingkar. Cermin itu tak bisa dibedakan dari cermin sungguhan. Kalau bukan karena kabut merah samar yang menyelimutinya, tak seorang pun akan menduga itu mantra. Kilatan cahaya putih muncul di cermin, menampakkan sosok seorang pemuda berpakaian putih. Penampilannya biasa saja, tak menunjukkan ciri khas apapun, kecuali tatapannya yang dingin dan kejam, yang memancarkan niat membunuh samar. Saat itu, pemuda itu mengangkat tangan kanannya, kilatan cahaya biru terpancar di sela-sela jarinya, dan melemparkannya ke arah seseorang yang tak jauh darinya. Setelah membacanya, Zhang Dongyang menjentikan pergelangan tangannya, dan cermin yang terbentuk oleh kabut merah itu pun lenyap. Ia mendengus dingin dan bergumam, seperti yang diharapkan dari seorang kultivator kekuatan ganda. "Untungnya, aku punya rencana cadangan. Kalau tidak, bahkan jika aku pergi ke sekte hati kupu-kupu, aku mungkin tidak akan bisa menemukanmu. HMPH. Jika aku tahu mantra ini bisa melihat saat-saat terakhir Zhen Dongming, seharusnya aku membunuh mereka bertiga agar berita itu tidak bocor." Setelah mengatakan ini, ia menggelengkan kepala dan mengibaskan lengan bajunya, berkata, "Lupakan saja, bahkan jika mereka tahu,
Itu tidak akan menimbulkan banyak masalah. Selama aku menemukannya, aku bisa dengan mudah menghabisi nyawanya. Mata Zhang Dongyang semakin menggila. Ia menghantamkan tinjunya ke dada, menyemburkan seteguk esensi darah. Kemudian, dengan pikiran, ia dengan cepat membagi esensi darah menjadi ratusan tetes. Selanjutnya, ia terus-menerus membentuk segel tangan, menyalurkan aliran energi yang ke dalam esensi darah. Semakin banyak energi yang disuntikan, esensi darah tersebut memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Ketika cahaya merah mencapai puncaknya, ia berteriak pelan, "Pemburu jiwa 1000 mil." Di tingkat terakhir Gua Iblis Api, Han Jien duduk bersila di tanah, berkultivasi. Kultivasinya telah mencapai titik jenuh. Ia tak lagi mampu menyerap energi ganda, melainkan hanya mampu memurnikan energi ganda di dalam tubuhnya. Alih-alih berkultivasi, ia hanya menunggu waktu yang tepat. Lelang di benua gagak emas akan dimulai sebulan lagi, dan setelah ia mendapatkan rumput esensi api, ia bisa memurnikan pil api. Ia telah belajar dari Murong Lier bahwa rumput esensi api tidak mahal, 1.000.000 batu yang sudah cukup. Dong Di memiliki hampir 1.000.000 batu yang di tas penyimpanannya, dan jika digabungkan dengan yang diberikan Yao Qiguang sebelumnya, itu sudah lebih dari cukup. Tiba-tiba, Han Jien membuka matanya yang tertutup, bangkit dan berjalan ke lantai berikutnya. Yao Fei dan Murong Lier membuka mata mereka pada saat yang sama dan bertanya, "Han Jien, kemana Anda pergi?" Setelah memberi kedua pria itu tatapan yang mendesak mereka untuk terus berkultivasi, sosok Han Jien melesat, langsung menuju ke tingkat berikutnya. Kecepatannya luar biasa. Sosoknya bergerak cepat, tiba di pintu masuk gua. Han Jien berhenti untuk pergi karena ia merasakan indera ilahi mengunci tubuhnya, dan kultivator yang menguncinya mendekat dengan kecepatan luar biasa. Ia tidak tahu apakah ini ilusi atau mantra yang dilemparkan padanya, dan demi keselamatan, ia harus keluar dan menyelidiki. Deretan di luar Gua Iblis Api terbuka, dan perasaan terkunci dalam pikirannya semakin jelas. Wajah Han Jien menggelap, dan ia menatap langit. Seberkas cahaya terbang cepat melintasi langit, tiba di atas lembah pemurnian dalam sekejap mata. Kultivator yang datang adalah Zhang Dongyang. Ia berhenti dan melepaskan bola api merah dari tangan kanannya, melemparkannya ke arah formasi di atas lembah. Dengan suara retakan, formasi itu runtuh, memperlihatkan lembah yang luas. Indra spiritual Zhang Dongyang menyapu lembah dan melihat Han Jien berdiri di belakangnya. Ia tertawa dan berkata, "Nak, akhirnya aku menemukanmu." Zhang Dongyang tampak bersemangat, dan dalam sekejap, dia muncul di hadapan Han Jien dan melanjutkan, "Nak, aku akan memberimu kesempatan untuk bunuh diri." Han Jien mendengus dingin, dan dengan jentikan tangan kanannya, dia melepaskan serangan jari energi spiritual yang terbang langsung ke arah Zhang Dongfang. Tatapan Zhang Dongyang penuh dengan penghinaan. Ia mengangkat sebelah alisnya, dan pola api menyala di antara alisnya, menghilang dalam sekejap. Kemudian, auranya menjadi sangat kuat. Ia mengulurkan tangan kanannya dan meraih cahaya biru yang berterbangan itu. Dengan tarikan yang kuat, cahaya biru itu menghilang, tetapi ia sendiri sama sekali tidak terpengaruh. Setelah mengalahkan jari energi spiritual, Zhang Dongyang tersenyum puas dan berkata dengan nada meremehkan, "Kultivasi kekuatan ganda tidak lebih dari ini. Sehebat apapun teknik jarimu, kau tidak bisa menyakitiku." Ia terdiam sejenak, lalu dengan cepat membuat segel tangan, dan seekor ular api sepanjang 100 kaki mengembun di depannya. Di bawah kendalinya, ular itu langsung menerjang Han Jien. "Nak, kau bisa mati sekarang." Mantra ini mengandung energi yang sangat besar, yang bahkan Han Jien, dengan kultivasi kekuatan gandanya, tidak dapat menahannya. Alis Han Jien berkedut, dia menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, memanggil segel giok dao surgawi, lalu berteriak pelan, "Transformasi perisai." Kilatan cahaya putih muncul di segel giok surgawi, mengubahnya menjadi perisai biru yang menghalangi jalan. Ular api itu mendarat di perisai, dan dengan suara dentuman pelan, perisai itu tetap utuh, tetapi ular api itu menghilang. Sejak memperoleh kekuatan ganda di dalam segel giok surgawi, kemampuan bertahan perisai telah meningkat secara signifikan. Sebelumnya, perisai hanya mampu menahan serangan fisik murni, tetapi sekarang dapat menahan serangan fisik dan magis. Namun, meskipun perisai mampu menahan serangan ular api, ia menghabiskan sejumlah besar kekuatan ganda. Han Jien tidak akan mudah menggunakan harta ini kecuali benar-benar diperlukan. Ekspresi terkejut melintas di mata Zhang Dongyang. Indra ketuhanannya mendarat di perisai di depan Han Jien, dan ia mengangguk, berkata, "Lumayan, senjata ajaib yang hebat. Tapi mulai hari ini, benda ini milik orang tua ini." Haha. Ia hendak merapal mantra ketika ia melihat kilatan cahaya merah di tangan Han Jien, dan sebuah cermin perunggu kuno muncul. Ketika ia melihat seperti apa cermin perunggu itu, tubuhnya gemetar, dan ia berseru, "Mustahil! Bagaimana mungkin cermin ilahi gagak emas ada di tanganmu? Siapakah kau sebenarnya? Orang yang akan membunuhmu." Han Jien menjentikan pergelangan tangannya, dan cahaya biru di permukaan cermin dengan cepat mengembun,
lalu menyambar dan langsung menuju Zhang Dongyang. Sekilas, cahaya biru ini tampak seperti sambaran jari energi spiritual, tetapi energi yang dikandungnya sungguh mengerikan. Dalam sekejap mata, cahaya itu tiba di depan Zhang Dongyang. Zhang Dongyang langsung panik dan mengeluarkan sebuah batu merah besar dari tas penyimpanannya untuk menangkisnya. Cahaya biru itu mengenai batu itu, tetapi batu itu hanya bertahan selama setengah tarikan napas sebelum runtuh. Kemudian, cahaya biru itu berkelebat dan terus melaju tanpa henti menuju Zhang Dongyang. Merasakan kekuatan penghancur dunia yang terkandung dalam cahaya biru, pupil Zhang Dongyang membesar, dan dia berteriak, "Tidak!" Han Jian tidak menghentikan serangannya. Kilatan cahaya biru memasuki tubuh Zhang Dongyang, membunuhnya. Kemudian, kilatan cahaya putih muncul di tubuhnya, dan sebuah jiwa baru seukuran kepala orang dewasa melayang di udara. Jiwa baru itu tampak persis seperti Zhang Dongyang, matanya memancarkan ketakutan. Kemudian, kilatan cahaya putih muncul pada jiwa baru itu, dan seketika muncul 10 mil jauhnya. Setelah jiwa yang baru lahir meninggalkan tubuh, selain mengucapkan mantra sederhana, ia juga dapat berteleportasi, yang merupakan cara jiwa yang baru lahir untuk bertahan hidup. Setelah jiwa baru lahir, Zhang Dongyang melarikan diri sejauh 10 mil, matanya dipenuhi kengerian. Ia tidak mengerti bagaimana seorang kultivator pendirian fondasi bisa memiliki cermin ilahi gagak emas, dan terlebih lagi, bagaimana pihak lain bisa melepaskan kemampuan ilahi di dalam cermin ilahi gagak emas. Tepat saat ia memikirkan hal ini, Zhang Dongyang merasakan pengejaran Han Jian. Sambil menggertakkan gigi, ia berteleportasi lagi. Kali ini, jarak teleportasinya bahkan lebih jauh, langsung muncul ribuan mil jauhnya. Ribuan mil jauhnya, jiwa Zhang Dongyang yang baru lahir menjadi transparan, jelas menunjukkan bahwa mantra semacam itu telah menghabiskan banyak energi yang. Sebelum ia sempat bernapas, ia menyadari bahwa Han Jian mengejarnya lagi, dan dengan kecepatan yang mencengangkan. Tatapan ngeri di matanya semakin dalam, dan tanpa waktu untuk menyesuaikan diri, ia menggunakan teleportasi lagi. Sambil berteleportasi, ia memohon bantuan dari para pemimpin sekte dari 4 sekte lainnya, berharap mereka dapat segera tiba. Saat ini, Zhang Dongyang tak kuasa menahan penyesalan atas keserakahannya. Mengapa ia begitu serakah? Ingin memonopoli harta karun kultivator kuno? Jika mereka berempat datang dan menyerang bersama, bahkan jika lawan menggunakan cermin perunggu gagak emas lagi, mereka tak akan mampu membunuhnya. Merasa Han Jian semakin dekat di belakangnya, Zhang Dongyang tersenyum getir, lalu menyerah dan berhenti. Berkata, "Jika kau melepaskanku, aku bisa memberikan apapun yang kau inginkan." Han Jian melesat dan muncul di hadapan Zhang Dongyang. Saat hendak menangkapnya, ia mendengar Zhang Dongyang berkata, "Rekan Taois, jika kau bergerak, percayalah, aku akan menghancurkan jiwa baruku sendiri sekarang juga." Mendengar ini, Han Jian tidak ragu-ragu. Kilatan cahaya biru muncul di antara jari-jarinya, dan ia langsung menuju Zhang Dongyang. Zhang Dongyang meraung, "Kau mencari mati." Ia berteriak pelan, dan jiwanya yang baru lahir tiba-tiba mengembang. Kemudian, dengan suara dentuman keras, ia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Energi yang dihasilkan oleh penghancuran diri jiwanya yang baru lahir itu sangat besar, berubah menjadi gelombang kejut nyata yang menyebar keluar, tiba di hadapan Han Jian dalam sekejap mata. Han Jian buru-buru memanggil segel giok surgawi, dengan cepat mengubahnya menjadi perisai dan meletakkannya di depannya. Gelombang kejut yang dahsyat menghantam perisai, setiap benturan menghabiskan sejumlah besar kekuatan ganda Han Jian. Han Jian buru-buru mengambil sejumlah besar cairan spiritual dari dalam segel giok dan menelannya untuk mengisi kembali kekuatannya yang terkuras. Namun, kecepatan pemulihannya jauh lebih lambat daripada kecepatan konsumsinya, dan dalam sekejap mata, kekuatannya habis sepenuhnya. Han Jian membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk esensi darah ke perisai. Perisai yang awalnya berwarna biru memancarkan cahaya merah, dan kedua cahaya itu saling bertautan, menciptakan efek mengerikan yang tak terlukiskan. Perisai itu memancarkan cahaya aneh, berusaha keras menahan kekuatan tersebut. Namun, segel surgawi tidak mengecewakan Han Jian. Begitu berubah menjadi segel, ia memblokir gelombang kejut berikutnya. Adegan selanjutnya menjadi jauh lebih mudah. Perisai itu dengan mudah memblokir gelombang kejut terakhir dan kemudian kembali ke tangan Han Jian sebagai segel. Tepat saat Han Jian hendak pergi, ia merasakan sedikit gerakan di ruang tak jauh darinya. Lalu, ia mengulurkan tangan dan meraih cahaya abu-abu di tangannya. Cahaya abu-abu itu adalah jiwa Zhang Dongyang. Setelah ditangkap oleh Han Jian, ia bertanya dengan heran, "Bagaimana kau tahu aku tidak menghancurkan jiwaku sendiri?" Han Jian mendengus dingin dan menganalisis, seorang kultivator jiwa baru lahir memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Meskipun energi dari penghancuran diri Anda sangat besar, itu sama sekali tidak sebanding dengan energi yang dihasilkan ketika seorang ahli jiwa baru lahir menghancurkan diri sendiri. Lagi pula, jika Anda mati, tidak akan ada jejak indera ilahi di tas penyimpanan Anda. Sambil berbicara,
Ia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di pergelangan tangannya, meremukkan Zhang Dongyang dengan paksa. Setelah membunuh Zhang Dongyang, Han Jian mengeluarkan tas penyimpanan Zhang Dongyang dan dengan paksa menghapus sisa kesadaran ilahi. Namun, ia mendapati bahwa jejak kesadaran ilahi itu sangat besar, dan meskipun menunjukkan tanda-tanda melemah, ia tidak dapat langsung menghapusnya mengingat tingkat kultivasinya. Han Jian menghela napas dan memasukkan tas itu kembali ke dalam tas penyimpanannya. Saat itu, ia merasakan 4 kilatan cahaya mendekat dengan cepat dari jarak ribuan mil. Aura yang terpancar dari keempat individu ini sangat kuat, dengan jelas menunjukkan bahwa mereka semua adalah kultivator tahap jiwa baru lahir. Han Jian mengetahui dari Murong Lier bahwa sebagian besar sekte di wilayah barat saat ini berada di bawah kendali 5 aliansi besar. Kelima aliansi ini memiliki 5 kultivator tahap jiwa baru lahir. Ia telah membunuh 1, dan membunuh 4 lagi akan memberinya kendali atas wilayah barat. Han Jian sangat ingin menguasai wilayah barat dan meminta para kultivator di sana membantunya menemukan batu teleportasi dan portal. Tetapi ia tahu bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, membunuh 4 orang mustahil. Bahkan dengan kekuatan tak terbatas cermin perunggu gagak emas, akan sulit untuk menembus pertahanan mereka jika mereka bergabung. Keberhasilannya membunuh Zhang Dongyang sebagian besar karena keberuntungan Zhang Dongyang ceroboh, dan keduanya terlalu dekat, sehingga membuatnya lengah. Memikirkan hal ini, sosok Han Jian melesat, menginjak pedang hijau kecil, berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang lurus ke barat. Kecepatannya luar biasa cepat, jauh melampaui ahli tahap inti emas, dan dengan pedang hijau, jauh melampaui ahli tahap awal jiwa baru lahir. Namun, ia masih jauh dari ahli tahap jiwa baru lahir menengah. Sayangnya, keempat tetua itu setidaknya adalah kultivator tahap jiwa baru lahir menengah, terutama Wu Yu, pemimpin sekte Gunung Ketenaran Bela Diri, yang kultivasinya, seperti Zhang Dongyang, telah mencapai tahap akhir kesempurnaan agung jiwa baru lahir. 5 garis cahaya menyambar langit, secepat burung yang terkejut. 1 orang terbang ke depan, melarikan diri, sementara 4 sosok kuat mengejar dari belakang. Jarak di antara mereka dengan cepat menutup. Di tengah barisan pegunungan di tanah, seorang murid tahap pendirian fondasi tiba-tiba mendongak, dan matanya terbelalak saat melihat apa yang terjadi di langit. Tak lama kemudian, pria itu tersadar dan buru-buru berkata kepada kakak seniornya yang sedang bermeditasi di sampingnya. "Kakak senior Wang, kau lihat itu? Sepertinya ada 4 orang kuat yang sedang mengejar seorang kultivator pendirian fondasi." Wang Yu mendengus dingin, perlahan membuka matanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Adik Liu, apa yang aneh? Wajar saja jika 4 kultivator inti emas mengejar seorang kultivator pendirian fondasi yang memiliki harta karun." Melihat pihak lain tidak mempercayainya, ia menambahkan, "Jika suatu hari nanti kau memiliki harta karun seperti kipas gunung dan sungai atau cermin ilahi gagak emas, banyak tokoh kuat juga akan mengejarmu." Tapi, Liu Bao tidak setuju dengannya, berkata dengan cukup yakin, keempat orang itu bukanlah ahli tahap inti emas. Wang Yu tersenyum lagi, bertanya dengan tidak percaya, "Mengapa kamu begitu yakin?" "Karena mereka memberiku perasaan yang tak terduga, dan aura yang mereka pancarkan berkali-kali lipat lebih kuat daripada aura guruku." Melihat lawan bicaranya tidak menjawab, Liu Bao bergumam dalam hati, mungkinkah rekan Taois itu sedang dikejar oleh 4 ahli tahap jiwa baru lahir? Wang Yu, 4 ahli tahap Naschen Soul bergegas ke tempat kejadian setelah menerima permintaan bantuan dari Zhang Dongyang. Meskipun mereka terbang sangat cepat, mereka masih terlambat 1 langkah. Saat mereka tiba, Zhang Dongyang telah dibunuh oleh Han Jian. Merasakan tingkat kultivasi Han Jian, keempatnya terbelalak kaget. Mereka tidak menyangka seorang kultivator tahap Foundation Establishment bisa membunuh seorang kultivator tahap Naschen Soul. Namun, saat keempatnya merasakan energi dalam tubuh Han Jian, pikiran yang sama muncul dalam benak mereka seorang kultivator kekuatan ganda. Kilatan cahaya melintas di mata keempatnya. Para kultivator kekuatan ganda sudah lama tidak muncul. Sampai-sampai banyak kultivator di benua itu tidak dapat mengenali mereka. Namun, bagi para kultivator seusia mereka, mereka tidak hanya mengetahui kekuatan kultivator kekuatan ganda, tetapi juga mengetahui bahwa formasi yang terbentuk di luar pegunungan tempat para kultivator kuno berlatih hanya dapat dibuka dengan kekuatan ganda. Pemikiran bahwa gua tempat tinggal para petani kuno mungkin berisi harta karun langka yang tak terhitung jumlahnya membuat mereka berempat semakin bersemangat. Li Yichun, penguasa menara Tianzhen, buru-buru berkata, "Kalian bertiga, setelah membunuh bocah itu, jangan lupa untuk mengumpulkan kekuatan ganda di dalam dirinya. Jangan khawatir." Wu Yu, pemimpin sekte Gunung Wuming, berkata sambil tersenyum. Meskipun seorang kultivator kekuatan ganda itu kuat, dia hanya bisa membunuh mereka yang berada di atas levelnya. Kita berempat yang bekerja sama pasti bisa membunuhnya. Namun, Hu Chunli, pemimpin sekte Medicine Garden Sect, tidak setuju dan mengingatkannya. "Saudara San, tidakkah menurutmu junior itu agak mencurigakan? Secara logika, dia seharusnya tidak bisa membunuh seorang kultivator 2 alam lebih tinggi darinya. Tetapi kita juga melihat adegan kematian saudara senior Zhang di tangannya.
Kekuatan gandanya sangat murni, jadi kita harus berhati-hati. San Qiang, kepala paviliun harta karun ajaib, setuju benar, kita tetap harus berhati-hati. Anak ini agak aneh. Keempatnya bertukar pandang, lalu menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggang mereka dan secara bersamaan memanggil harta ajaib masing-masing, yang melayang di depan mereka. Han Jien terbang cepat ke depan, merasakan jarak antara dirinya dan keempat orang itu semakin dekat, kurang dari 100 mil jauhnya. Tanpa ragu, ia menepuk dadanya, menyemburkan setetes esensi darah. Ia mengangkat tangan kanannya dan menyentuh setetes esensi darah itu, membuatnya bersinar merah terang. Kemudian, di bawah kendalinya, esensi darah itu terbang lurus menuju pedang hijau kecil di bawah kakinya dan menyatu dengan bilah pedang. Pedang hijau kecil itu tiba-tiba memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan, di dalamnya terlihat secercah cahaya merah darah. Bersamaan dengan itu, pedang itu melesat dengan tiba-tiba, dan sosok Han Jien lenyap di udara, lalu muncul kembali ribuan mil jauhnya di saat berikutnya. Kecepatan tersebut membuat Han Jien terkesiap takjub. Sebelumnya, ketika ia mengendalikan pedang hijau, kecepatan tertingginya hanya 500 mil per tarikan napas. Namun kini, dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, ia telah menempuh jarak hampir 1000 mil kecepatan yang sebanding dengan gerakan sesaat jiwa baru lahir yang terpisah dari tubuhnya. Namun, meningkatkan kecepatan secara paksa dengan darah esensinya, meskipun mencapai kecepatan yang mengerikan, juga menghabiskan energi ganda yang luar biasa. 80% energi gandanya langsung terkuras. Jika bukan karena sejumlah besar cairan spiritual dan beberapa cairan energi ganda di dalam segel giok dao surgawi, ia tidak akan mampu menahan konsumsi energi sebesar itu. Keempat pengejar di belakangnya sedikit terkejut ketika mereka melihat Han Jien menggunakan esensi darahnya untuk meningkatkan kecepatannya, dan kemudian mereka mengaguminya. Li Chun tersenyum tipis dan berkata, anak ini bukan orang biasa. Kita bahkan belum menangkapnya, dan dia sudah kabur menggunakan esensi hidupnya. Jika tebakanku salah, tekadnya lebih kuat daripada orang biasa. Wu Yu mendengus dingin dan berkata dengan nada meremehkan, memangnya kenapa kalau dia punya tekad yang kuat? Mengonsumsi darah esensinya seperti bermain-main dengan hidupnya. Mantra itu menghabiskan energi yang luar biasa. Berapa kali lagi dia bisa mengucapkannya? Indra ketuhanannya menyapu Han Jien dan mendapati bahwa kekuatan ganda Han Jien hampir habis. Rasa jijiknya semakin dalam. San Qiang juga tidak percaya Han Jien bisa lolos dari mereka. Katanya, sekalipun dia terus menggunakan esensi darahnya untuk meningkatkan kecepatannya paling tinggi hanya bisa sama dengan kita. Dia pasti tidak bisa lolos dari pandangan kita. Saat ia berkata demikian, hamparan tanah kering yang luas muncul di depan. Wajah San Qiang menggelap, dan ia bertanya dengan bingung, apa yang dia coba lakukan? Apa dia berencana bunuh diri? Di luar tanah gersang itu terbentang gurun batu merah. Gurun itu sangat panas, bahkan seorang ahli tahap Naschen Soul pun tak bisa bertahan lama di sana. Sedangkan bagi para kultivator di bawah tahap Naschen Soul, mereka akan meleleh karena panas yang menyengat jika terbang ke tengah gurun. Selain itu, terdapat arus udara yang sangat panas di dalam gurun. Suhu di dalam arus udara ini bahkan lebih tinggi. Jika seorang ahli tahap Naschen Soul terjebak di dalamnya, peluang mereka untuk bertahan hidup akan sangat tipis. Kita tidak bisa membiarkannya bunuh diri. Tatapan Li Chun menajam. Kalau dia meleleh karena suhu tinggi dan kekuatan gandanya menguap, bukankah kita akan menghadapi 100 kali lipat? Mendengar ini, ketiga orang lainnya langsung mengerutkan kening, lalu bertukar pandang dan mengangguk. Keempatnya serentak mengangkat tangan kanan mereka, dengan cepat membentuk segel tangan. Saat segel-segel itu bergerak cepat, simbol-simbol aneh muncul di hadapan mereka, berputar cepat di atas kepala mereka. Kemudian, kilatan cahaya merah muncul, dan semua simbol menyatu. Pada saat yang sama, awan merah raksasa muncul di bawah kaki mereka. Kilatan cahaya merah memancar dari awan itu, dan keempat sosok itu, bersama awan itu, lenyap di telan udara. Kurang dari 10 mil di belakang Han Jien, langit terdistorsi hebat, lalu kilatan cahaya muncul, dan empat sosok tiba-tiba muncul. Begitu muncul, keempatnya secara bersamaan melepaskan harta magis mereka, langsung menuju Han Jien. Setiap harta mereka berbeda. Harta Li Chun adalah seperangkat 7 pedang terbang, masing-masing dengan warna berbeda merah, jingga, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu, tersusun seperti pelangi yang indah. Senjata ajaib Wu Yuanan adalah tombak panjang, yang seluruhnya berwarna merah dan memancarkan energi yang menakjubkan, jelas terbuat dari bahan yang sangat bagus. Senjata ajaib San Qiang adalah manik merah bundar. Meskipun kecil, manik itu bergerak sangat cepat dan tiba di belakang Han Jien dalam sekejap mata. Satu-satunya perempuan di antara keempatnya, Hu Chunli, memiliki artefak magi sebuah kuali obat. Kuali itu seluruhnya hitam, dan bahan-bahannya tidak diketahui. Namun, kuali itu berkilauan dengan cahaya di dalamnya, memancarkan daya hisap yang kuat. Siapapun yang terhisap ke dalamnya kemungkinan besar akan meleleh dalam sekejap. Merasakan empat harta karun magis mendekat,
Alis Han Jien berkerut. Ia memuntahkan esensi darah lagi, tetapi sebelum ia sempat menyalurkannya ke pedang hijau kecil itu, manik itu tiba di belakangnya. Ia menepuk kantong penyimpanannya, memanggil segel giok dao surgawi, dan berteriak pelan, berubahlah menjadi perisai. Saat perisai itu muncul, manik itu menghantamnya. Suara keras terdengar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di manik itu sebelum langsung hancur. Segel giok dao surgawi tidak mampu menahan energi yang sangat besar dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Setelah manik itu runtuh, mata San Qiang terbelalak tak percaya. Senjata ajaib macam apa ini? Bagaimana bisa ia memantulkan seranganku berkali-kali? Kilatan cahaya merah muncul di udara, dan sebuah tombak muncul di hadapannya. Han Jien buru-buru mengangkat perisainya yang sudah runtuh untuk menghadapinya. Tombak itu berhenti terbang, melepaskan sinar cahaya yang mengenai perisai. Perisai itu kemudian hancur, berubah menjadi bentuk segel giok surgawi. Han Jien meraih segel giok dao surgawi, indera ilahinya mendesaknya untuk mengubahnya menjadi perisai sekali lagi. Namun, segel giok dao surgawi itu tergeletak diam di tangannya, tak bereaksi terhadap upayanya untuk mengendalikannya. Pada saat itu, sinar tombak sudah mengenainya. Han Jien tak punya waktu untuk mempersiapkan pertahanan. Ia mengangkat tangan kanannya, melepaskan aliran energi spiritual melalui jari-jarinya, mengarahkannya langsung ke sinar tombak. Meskipun teknik jari energi spiritualnya kuat, aura tombak itu mengandung daya serang yang jauh lebih besar. Saat keduanya bertabrakan, cahaya biru menghilang, dan aura tombak itu hanya menyusut sepertiga. Detik berikutnya, aura tombak itu tiba di hadapan Han Jien. Tak punya pilihan lain, Han Jien hanya bisa memusatkan kekuatan ganda di dalam tubuhnya ke permukaan, seraya menunjuk esensi darah yang melayang di depannya dan menyuntikannya ke pedang hijau kecil di bawah kakinya. Pada saat yang sama, sinar tombak menghantam dada Han Jien. Dengan bunyi kerak, pertahanan yang dibentuk oleh kekuatan gabungannya langsung runtuh, dan cahaya tombak benar-benar mendarat di atasnya. Suara tulang patah terdengar silih berganti. Dada Han Jien hancur total, wajahnya pucat pasi, dan ia batuk seteguk darah. Di bawah kakinya, kilatan cahaya muncul di pedang hijau kecil, dan sosok Han Jien muncul 1000 mil jauhnya. Begitu dia muncul, Han Jien memuntahkan seteguk darah lagi, dan kekuatan ganda dalam tubuhnya berada di ambang kehancuran. Han Jien mendongak dan melirik ke belakang, melihat keempat orang itu menyimpan artefak sihir mereka dan terbang cepat ke arahnya. Alis Han Jien berkedut, dan tepat saat ia hendak melanjutkan terbang, tubuhnya tiba-tiba gemetar. Ia tak mampu mengumpulkan kekuatan gandanya. Han Jien pernah mengalami situasi ini sebelumnya, dan itu hanya terjadi saat ia terluka parah. Jika ia secara paksa mengumpulkan kekuatan gandanya dan menggunakan sihir, paling banter tingkat kultivasinya akan turun, dan paling parah tubuh fisiknya akan runtuh. Saat ini, Han Jien berada kurang dari 100 mil dari gurun batu merah. Begitu ia terbang ke gurun, ia bisa menggunakan cermin perunggu gagak emas untuk mengumpulkan energi yang dan membunuh keempat orang itu. Namun, meskipun jaraknya dekat, rasanya seperti mendaki ke surga. Ia tidak bisa mendekat. Han Jien tidak menyerah. Ia masih punya kartu truf. Jika ia menggunakan kartu ini, meskipun ia tidak bisa membunuh semua orang, setidaknya ia bisa mengulur waktu. Han Jien menepuk-nepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, mengeluarkan jimat yang diam-diam ia pegang di telapak tangannya. Ia lalu mengambil pil, menelannya, dan mulai menyembuhkan luka-lukanya sambil menunggu kedatangan keempat orang itu. Tatapannya dingin dan tanpa emosi, memancarkan niat membunuh yang samar. Ia tidak memiliki niat baik terhadap para kultivator di hadapannya. Jika ia tidak membunuh mereka, ia akan binasa di benua asing ini. Keempatnya bergerak dengan kecepatan luar biasa, tiba di hadapan Han Jien dalam sekejap. Melihat kondisi Han Jien, mereka berasumsi ia tak berdaya melawan dan menahan diri untuk tidak menyerang atau membunuhnya. Alasan lain mereka tidak bertindak adalah meskipun membunuh Han Jien akan memberi mereka kekuatan ganda, jumlahnya akan sangat sedikit. Menangkapnya, mengambil jiwa utamanya, dan menjadikannya pelayan akan memberikan aliran kekuatan ganda yang berkelanjutan. Wu Yuanan mengayunkan tombaknya dan berkata sambil tersenyum, "Nak, serahkan jiwa utamamu, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu." Mendengar ini, ekspresi ketiga pria itu menjadi muram. Mereka semua menginginkan jiwa utama Han Jien, tetapi Wu Yuanan telah berbicara lebih dulu. Karena Wu Yuanan sudah mengatakannya, mereka bertiga memilih untuk tetap diam. Lagi pula, mendapatkan kedua kekuatan mereka sudah cukup, tidak masalah siapa yang mendapatkannya. Berdebat tentang siapa yang benar hanya akan semakin memperburuk hubungan mereka, bahkan mungkin berujung pada perpisahan total. Wajah Han Jien penuh dengan ketidakberdayaan saat dia berkata, "Senior, aku dapat mempersembahkan jiwa utamaku, tetapi kalian harus mengabulkan satu syarat." Wu Yuanan adalah tipe orang yang tidak suka menggunakan otaknya. Tanpa berpikir panjang, ia berkata, "Berhenti bicara omong kosong. Jika kau tidak menyerahkan jiwa utamamu, percayalah, aku akan membunuhmu sekarang juga." Han Jien tertawa terbahak-bahak,
tanpa rasa takut, dan berkata, "Kalau kau benar-benar ingin membunuhku, kau pasti tidak akan menahan diri saat menyerang tadi." Energi yang terkandung dalam cahaya tombak itu sangat kuat, dan lenyap begitu saja saat mengenainya. Saat itu, Han Jien yakin lawan-lawannya tidak langsung membunuhnya. Mereka pasti masih membutuhkannya. Wajah Wu Yu menggelap. Sudah lama sejak seorang junior berbicara seperti itu padanya. Ia meraung, "Wah, beraninya kau. Kalau aku tidak melumpuhkan kultivasimu, aku bukan Wu." Melihat hal ini, Li Chun menggenggam tangan Wu Yuenan, memberi isyarat agar ia tenang, lalu berkata kepada Han Jien, "Bicaralah. Selama syaratmu tidak berlebihan, kami akan menyetujuinya." "Permintaanku sangat sederhana." Han Jien tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan tajam di depannya. Lalu berkata dengan dingin, "Yaitu untuk membunuh kalian semua." Mendengar ini, keempatnya tercengang. Wu Yuenan meraung marah, "Wah, beraninya kau. Aku akan membunuhmu." Ia selalu pemarah, dan jika Li Chun tidak menghentikannya, ia pasti sudah melumpuhkan kultivasi Han Jien. Sekarang, melihat Han Jien terluka parah namun masih berani berbicara dengan arogan, ia tak tahan lagi. Ia segera mengangkat tombaknya dan menyerang Han Jien. Wu Yuenan hanya melirik jimat yang dilempar Han Jien, tak menghiraukannya. Karena jimat langka di benua gagak emas, bahkan jimat terkuat pun tak mampu melukai seorang ahli tahap jiwa baru lahir. Namun, ini bukan jimat dari benua gagak emas atau jimat biasa dari benua 10 arah. Ini adalah jimat binatang purba, yang dibuat menggunakan segel giok dao surgawi. Beian yang dipanggil dalam jimat ini, meskipun tidak dapat membunuh monster tahap jiwa baru lahir, dapat dengan mudah menjebak mereka untuk sementara waktu. Jimat itu berkelebat di udara dan menghilang, lalu berubah bentuk menjadi bisi. Setelah biksi muncul, ia meraung ke langit dan, melihat Wu Yu terbang ke arahnya, membuka mulutnya dan mengeluarkan kabut hitam. Wu Yuenan sama sekali tidak menganggapnya serius. Ia menyalurkan energi yangnya yang besar ke tombaknya, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, garis-garis cahaya tombak melesat keluar, langsung menuju Beian. Ia sama sekali tidak mengenali makhluk di hadapannya, hanya menyadari bahwa penampilannya agak aneh. Hal ini tidak mengejutkan. Semua binatang iblis di benua gagak emas bertipe api, dan binatang seperti Beian sama sekali tidak ada. Wu Yuenan tidak mengenali Beian, tetapi bukan berarti yang lain tidak mengenalinya. Li Chun tersentak dan berseru, "Binatang buas dari zaman purba, Beian." Mendengar nama monster yang begitu aneh, San Qiang dan Hu Chunli terkejut. Hu Chunli bertanya dengan bingung, "Saudara Li, apa ini Beian? Sepertinya dia bukan monster dari benua gagak emas, kan?" Li Chun mengangguk dan berkata, "Benar, itu jelas bukan binatang iblis dari benua gagak emas, melainkan berasal dari benua yang memiliki kekuatan spiritual." Pada titik ini, ia tiba-tiba menyadari sesuatu, menepuk dahinya, dan berkata, "Seharusnya aku memikirkannya lebih awal. Seorang kultivator kekuatan ganda tidak bisa hidup hanya di satu benua. Junior ini kemungkinan besar seorang kultivator dari benua lain." Ia segera mengumpulkan kekuatan yangnya dan berteriak kepada Wu Yu, yang sedang melancarkan serangan, "Saudara Wu, hati-hati saat menyerang nanti, jangan membunuhnya." Wu Yuenan sama sekali tidak mengambil hati kata-katanya, dan berkata, "Apa yang perlu dikhawatirkan? Kita masih bisa membuka formasi kuno itu dengan membunuhnya." Mendengar ini, Li Chun menghela napas dan berkata kepada dua orang di sampingnya, "Jika saudara Li marah dan memulai perkelahian, ingatlah untuk menghentikannya. Binatang ini sangat besar dan pasti memiliki kekuatan supernatural, jadi kita harus berhati-hati." Ekspresinya berubah serius, dan nadanya menjadi serius, jelas menunjukkan bahwa ia yakin Beian tidak sebanding dengan binatang buas di daratan. Mendengar kata kekuatan supranatural, San Qiang dan Hu Chunli kembali tercengang. San Qiang bertanya, "Saudara Li, maksudmu binatang iblis ini memiliki kekuatan supranatural? Bagaimana mungkin? Selain Phoenix Api, sepertinya tidak ada binatang iblis lain di benua gagak emas yang memiliki kekuatan supranatural." Jika orang lain yang mengatakan ini, ia bisa saja mengabaikannya. Tetapi ia telah mengenal Li Chun selama bertahun-tahun dan sangat memahami kepribadiannya. Ia tidak akan pernah berbicara tanpa alasan. Hu Chunli melirik ke arah Wu Yuenan dan, melihat bahwa pertempuran belum dimulai, bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ya, Saudara Li, di antara kami, hanya Anda yang tahu tentang benua lain. Bagaimana kalau Anda ceritakan tentang binatang purba ini dan mengapa ia memiliki kekuatan supernatural?" Li Chun mengangguk dan berkata, "Baiklah, akan ku beritahu." Melihat hasil pertempuran itu sudah tak diragukan lagi, ia menjelaskan secara rinci konon, selain benua gagak emas tempat kita berada, ada banyak sekali benua lain di dunia. Di antara benua-benua ini, ada dua benua yang lebih besar. Satu benua memiliki kekuatan spiritual, sementara yang lain memiliki kekuatan yin. Benua yang memiliki kekuatan yin tampak serupa dengan benua gagak emas, sementara benua yang memiliki kekuatan spiritual sangat besar, berkali-kali lipat lebih besar daripada gabungan benua gagak emas dan benua yang memiliki kekuatan yin.
Mendengar ini, keduanya tercengang. Mereka mengira benua gagak emas sudah luas, tetapi mereka tak pernah membayangkan ada tempat yang lebih luas lagi. Kegembiraan terpancar di mata mereka. Mereka ingin segera mengunjungi benua itu. Namun, bayangan tak akan pernah bisa meninggalkan benua gagak emas meredupkan pandangan mereka. Meninggalkan ekspresi kekecewaan di wajah mereka. Melihat ekspresi terkejut mereka, Li Chun tersenyum tipis dan melanjutkan. Benua itu luar biasa luas, dihuni oleh banyak sekali binatang iblis. Konon, bahkan ada binatang dewa di zaman kuno. Matanya berkobar penuh semangat saat ia berbicara tentang binatang-binatang dewa. Yang terkuat di antara mereka naga dewa memiliki sifat cabul, kawin dengan banyak sekali binatang iblis, dan akhirnya melahirkan 9 binatang iblis hibrida yang menjadi binatang purba. Beian di hadapan kita ini adalah salah satunya. Keduanya mendengarkan dengan penuh minat. Jika Li Chun tidak menyebutkannya, mereka tidak akan bisa membayangkan bahwa binatang iblis yang dipanggil dengan jimat ini memiliki asal-usul yang begitu kuat. Ia sebenarnya adalah keturunan naga dewa. Memikirkan keturunan naga itu, San Qiang tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Saudara Li, karena Beian adalah keturunan naga dewa, maka mungkinkah burung phoenix di benua gagak emas adalah keturunan burung vermilion, salah satu dari 4 binatang dewa?" Li Chun tersenyum tipis dan berkata, "Tidak diketahui apakah burung phoenix merupakan keturunan burung vermilion, tetapi burung phoenix memiliki beberapa kemampuan dari binatang suci burung vermilion." Mendengar hal ini, Hu Chunli langsung tertarik dan bertanya, "Saya dengar burung phoenix adalah keturunan naga dan burung vermilion. Benarkah itu?" Ini, Li Chun tak mampu menjawab pertanyaan itu. Ia tersenyum kecut dan mengganti topik, berkata, "Mari kita lihat Beian ini. Meskipun bukan Beian yang asli, pastilah luar biasa menjadi keturunan naga dewa. Meskipun ia tak bisa membunuh kita, ia akan menimbulkan masalah bagi kita. Jadi kita tak bisa menghindarinya." Sambil berbicara, ia melirik Han Jien yang tak jauh darinya dan berkata, "Awasi dia baik-baik nanti. Jangan biarkan dia lolos dalam kekacauan ini." San Qiang mengangguk penuh pengertian, lalu berkata, "Saudara Li, haruskah kita menangkapnya terlebih dahulu?" Li Chun melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu, mari kita tonton pertunjukan saudara Wu dulu." Saat semua orang berbicara, Wu Yuanan telah tiba di hadapan Beian, mengacungkan tombaknya. Kilatan cahaya merah muncul di ujung tombak, dan melesat ke dalam kabut yang dihembuskan Beian. Energi yang sangat besar mendarat di atasnya, menyebabkan kabut itu langsung runtuh. Kemudian, dengan kilatan cahaya merah lainnya, kabut itu menghantam Beian. Beian meraung kesakitan, melotot marah ke arah Wu Yuanan yang mendekat. Wu Yuanan mendengus dingin, dengan nada menghina berkata, "Binatang iblis kuno apa? Binatang buas purba, keturunan naga dewa?" Semuanya benar-benar menyedihkan. Meskipun ia melancarkan serangan, ia cukup dekat untuk mendengar seluruh percakapan mereka bertiga. Ia tidak pernah menganggap serius binatang iblis, dan meskipun binatang di hadapannya sekuat yang digambarkan Li Chun, ia tetap tidak menganggapnya sebagai ancaman. Ia ingin membuktikan kepada Li Chun bahwa meskipun itu benar-benar keturunan binatang dewa, Wu Yuanan tetap bisa membunuhnya. Melihat aura Wu Yuanan yang semakin kuat, Han Jien diam-diam terkesima. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, membunuh monster tahap Naschen Soul tanpa bantuan senjata sihir super hampir mustahil. Han Jien mengaktifkan koneksinya dengan Bixi dan memberikan perintah. Kemudian, dengan sekejap, ia terbang menuju gurun batu merah dengan kecepatan yang mencengangkan. Wu Yu awalnya bermaksud menyerang Beian, tetapi melihat Han Jien ingin melarikan diri, ia segera mengurungkan rencana untuk membunuh Beian dan langsung menuju Han Jien. Begitu dia mengejar, Li Chun mengerutkan kening dan berteriak, "Saudara Wu, hati-hati dengan monster itu." Wu Yuanan sama sekali tidak menghiraukan kata-kata itu, malah mencibir, "Apa yang perlu ditakutkan? Aku sudah melihat kekuatannya dari tembakan terakhir." Ia lalu tiba-tiba membalas, "Seekor binatang iblis yang bisa kubunuh dengan satu serangan penuh, menurutmu seberapa kuatkah dia? Jika dia memang memiliki kemampuan supernatural bawaan, biarkan saja dia menggunakannya. Aku paling tidak takut dengan kemampuan supernatural binatang iblis ini." Ia pernah membunuh seekor phoenix api level 4 sendirian. Meskipun ada sedikit keberuntungan di dalamnya, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kultivasinya sangat tangguh. Li Chun menatap kedua orang di sampingnya dan berkata, "Kalian berdua kejar junior itu, aku akan membunuh monster ini." Keduanya terkejut, lalu mengangguk dan langsung mengejar Han Jien. Li Chun melesat, memanggil pedang terbangnya, lalu membentuk formasi pedang, terbang cepat menuju Bixi. Tanpa melirik formasi pedang yang mendekat, Beian meraung, melepaskan semburan energi dahsyat yang terbagi menjadi 3 aliran, melesat ke arah Wu Yuanan dan yang lainnya secepat kilat. Pagar hitam muncul dari udara tipis, mendekat dengan cepat dari segala arah dan langsung menjebak ketiganya, membuat mereka berhenti terbang. Melihat mantra ini, Li Chun terkejut dan berseru, "Penjara langit dan bumi." Wu Yuanan mengangkat tangan kanannya dan menampar pagar di depannya. Sebagian besar energi spiritual di pagar itu runtuh,
menunjukkan tanda-tanda kehancuran yang akan segera terjadi. Melihat betapa mudahnya pagar itu runtuh, Wu Yuenan mencibir dan berkata dengan nada menghina, "Penjara surgawi apa? Naga ilahi bawaan apa? Aku akan menghancurkan mantra ini dengan satu tamparan." Setelah itu, ia memukul pagar itu lagi, dan dengan suara retakan yang keras, pagar itu runtuh. Begitu Yuenan kembali bergerak, ia tertawa terbahak-bahak, "Saudara Li, konsepmu sepenuhnya salah. Sekuat apapun keturunan binatang dewa, ia takkan bisa melukaiku sebelum mencapai level 4. Setelah itu, ia melesat maju, langsung menuju Han Jien. Mungkin karena Han Jien telah menipunya, kecepatan Wu Yuenan tiba-tiba meningkat, dan dalam sekejap mata, ia sudah berada di belakang Han Jien. Ia tidak menggunakan sihir apapun. Ia hanya mengangkat tangan kanannya dan langsung meraih punggung Han Jien, berniat menangkap dan meremukkannya sampai mati. Tepat pada saat itu, penjara surgawi muncul lagi di sekitar Wu Yuenan, menjebaknya di dalam. Tepat saat ia hendak menangkap lawannya, ia terjebak lagi. Wu Yu meraung marah, "Bajingan, aku akan membunuhmu." Ia mengangkat tinjunya dan meraih pagar pembatas sambil berteriak, "Li Chun, apa yang kau lakukan di sana? Bunuh monster itu." Sikapnya sangat tidak bersahabat, jelas-jelas yakin bahwa Li Chun sedang menunggu untuk mempermalukan dirinya sendiri. Mendengar kata-kata Wu Yuenan, Li Chun merasa sedikit frustrasi, tetapi itu bukan sepenuhnya salahnya. Baru saja, saat ia hendak membunuh Bei An, ia tiba-tiba merasakan aura kuat yang memancar darinya, aura yang memberinya perasaan bahwa makhluk itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Karena itu, untuk sesaat ia ragu-ragu. Ragu apakah akan menyerang atau menunggu dan melihat apakah Bei An benar-benar akan menghancurkan dirinya sendiri. Meskipun Li Chun belum pernah mendengar tentang binatang iblis pemanggil yang mampu menghancurkan diri sendiri, dunia ini penuh dengan keajaiban, dan hukum alam selalu berubah. Siapa yang tahu jika situasi seperti itu akan terjadi? Li Chun tidak ingin berjudi. Sekalipun energi yang dihasilkan oleh penghancuran diri Bei An tidak cukup untuk membunuhnya, ia yakin bahwa luka ringan tidak dapat dihindari. Tepat seperti dugaan Li Chun, tubuh besar Bei An tiba-tiba meledak begitu Wu Yu selesai berbicara. Gelombang kejut yang dahsyat itu menghilang menjadi riak-riak tak terlihat. Li Chun menghindari gelombang kejut yang mendekat dengan gerakan cepat, diam-diam merasa lega. Seandainya ia benar-benar menyerang, bahkan jika ia berhasil menghindar, ia pasti akan terluka. Sekarang, ia menyadari betapa bijaksananya ia tidak menyerang. Bisnya menghancurkan dirinya sendiri, dan penjara langit dan bumi pun lenyap pada saat yang bersamaan. Wu Yuenan sangat marah. Ia mencengkeram tombaknya erat-erat dan meraung, "Bajingan, kalau aku menangkapmu hari ini, aku akan mencabik-cabikmu." Murka, Wu Yu melepaskan gelombang energi yang dahsyat, menyebabkan pakaiannya berkibar kencang di udara yang tenang. Matanya merah padam, memancarkan niat membunuh yang kuat, ia berharap bisa segera membunuh Han Jien. Dengan raungan yang menggelegar, Wu Yu melesat maju, bergerak secepat kilat ke arah Han Jien, dan tiba di belakangnya dalam sekejap mata. Ia mengangkat tombaknya, menciptakan 1000 sinar tombak, dan menusukkannya ke tubuh Han Jien, sambil berteriak dengan marah, "Wah, jimat binatangmu mungkin kuat, tapi kau mungkin hanya punya satu." Ekspresi Han Jien serius, tanpa sedikit pun kekhawatiran di matanya. Saat cahaya tombak itu melesat ke arahnya, ia menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, memperlihatkan sebuah token giok merah di tangannya. Token giok itu langsung dihancurkan oleh Han Jien saat muncul, dan seketika itu juga, energi yang sangat besar memancar darinya, mengembun di hadapannya, lalu berubah menjadi naga api sepanjang sekitar 30 meter. Naga api ini adalah yang kita peroleh setelah membunuh Zhen Dongming. Begitu naga api itu muncul, indera kedewaan Han Jien mendarat padanya, dan dia memberinya perintah serang. Mendengar perintah itu, naga api itu meraung ke langit, ekornya yang besar mengayun ke arah ujung tombak di depannya. Meskipun daya serang tombak itu dahsyat, pertahanan naga api itu sama menakjubkannya. Ketika tombak itu mengenai ekor naga, serangkaian suara retakan tajam terdengar seiring energi tombak itu menghilang. Tubuh naga itu hanya sedikit meredup, tidak runtuh. Setelah menangkis semua serangan tombak, tubuh naga itu menjadi transparan, seolah-olah bisa lenyap kapan saja. Li Chun dan yang lainnya, yang segera menyusul, terkejut. San Qiang langsung berseru, "Jimat giok naga api. Bukankah itu harta karun lembah Tian Huang? Bagaimana bisa sampai di tanganmu?" Begitu mengatakan ini, San Qiang tersenyum pahit. Bukankah ini sudah jelas? Sebelum datang, ia telah menerima kabar bahwa Zhen Dongming telah meninggal, dan ia baru saja menyaksikan Zhang Dong yang terbunuh. Dengan dua tokoh terkuat lembah Tian Huang yang telah meninggal, wajar saja jika jimat giok naga api berakhir di tangan mereka. Melihat naga api memblokir serangan semua orang, Han Jien mendengus dingin dan berteriak, "Meledak!" Begitu suara itu terdengar, tubuh naga api itu membengkak, dan energi yang sangat besar terpancar dari tubuhnya, membuatnya tampak seolah-olah hendak menghancurkan dirinya sendiri. Wajah San Qiang menjadi gelap, dan dia buru-buru berteriak, "Saudara Wu, cepat minggir,
naga api ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Wu Yu mendengus dingin, mengabaikan kata-kata San Qiang sepenuhnya. Ia melesat maju, langsung menuju Han Jien. Di saat yang sama, aura kuat terpancar dari tubuhnya, dan lapisan pertahanan muncul di sekelilingnya. Wu Yu membenci Han Jien sampai ke lubuk hatinya. Meskipun tahu bahwa penghancuran diri naga api itu akan melukainya dengan parah, ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia tahu bahwa begitu Han Jien melarikan diri ke gurun batu merah, membunuhnya dengan tangannya sendiri mustahil dilakukan. Wu Yuenan menjadi gila dan tertawa terbahak-bahak. Nak, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Jadi kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bunuh diri. Kilatan cahaya muncul di udara, dan Wu Yuenan berada di depan Han Jien. Melihat Han Jien mengangkat tangan kanannya untuk menangkis, ia mencibir, mencari kematian. Ia mengayunkan tombaknya, dan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya. Masing-masing tampak nyata. Kemudian ia berteriak, tombak dewa penguasa. Di bawah kendali Wu Yuenan, ribuan bayangan tombak menyerbu ke arah Han Jien. Setiap bayangan tombak ini memiliki kekuatan serangan yang luar biasa. Jika mengenai Han Jien, ia tak akan punya peluang untuk bertahan hidup. Han Jien menyadari betapa seriusnya situasi ini, tetapi ia tak berdaya. Cermin perunggu gagak emas tak bisa digunakan. Segel giok dao surgawi entah kenapa tak bisa membentuk perisai, jimatnya habis, dan pedang hijau serta jari spiritualnya tak mampu menandingi serangan lawan. Saat Han Jien ragu untuk memanggil segel giok dao surgawi dan mencobanya, sebuah suara tiba-tiba terdengar, "Bos, lihat ini." Suaranya tidak keras, tetapi saat sampai di telinga Han Jien, dia tidak dapat menahan gemetar. Suara itu sama sekali tidak dikenal. Han Jien yakin ia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, ketika ia mencoba mengingat siapa pemilik suara itu, ia merasakan keakraban yang aneh. Suara yang asing sekaligus familiar seharusnya mustahil keduanya bisa berdampingan hadir saat ini, tanpa sedikit pun rasa tidak nyaman, seolah air dan api berpadu sempurna. Mereka berempat juga mendengar suara itu. Wu Yu mendengus dingin dan berkata dengan nada sarkastis, "Mari kita lihat trik apa lagi yang bisa kau lakukan. Kukatakan padamu, bahkan jika seorang abadi datang hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu." Tiga orang lainnya tidak sesombong Wu Yuenan. Li Yichun, yang selalu berhati-hati, segera berhenti dan berkata kepada dua orang di sampingnya, "Hati-hati, suara ini sangat tidak biasa." San Yuejun tidak menyadari ada yang berbeda, tetapi ia tetap berhenti bergerak karena ia yakin Li Yichun tidak akan berbicara tanpa alasan. Ia segera bertanya, "Saudara Li, apa istimewanya suara ini?" Li Yichun mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, "Aku merasa ini adalah suara binatang iblis, dan binatang iblis ini sangat kuat." Keduanya terkejut mendengar hal ini. San Qiang menggerakkan indera ilahinya, meliputi area seluas 100 mil, lalu berkata, "Mustahil. Tidak ada binatang iblis sama sekali dalam radius 100 mil ini." Suara itu sepertinya tepat di sebelah kita. "Saudara Li, apakah Anda salah? Saya merasa ini adalah mantra yang dia gunakan, hanya saja suaranya agak aneh." Li Yichun juga telah memikirkan masalah ini, tetapi ia mempercayai intuisinya dan yakin ia tidak mungkin salah. Maka ia berkata, "Kita lihat saja nanti. Akan lebih baik jika saudara Wu bisa membunuhnya. Jika monster iblis benar-benar datang, kita bisa bergerak." Ia menatap Han Jien yang tak jauh darinya dan melihat bahwa meskipun tidak ada kekhawatiran di mata Han Jien, kecemasannya semakin dalam. Bayangan-bayangan senjata itu berkelebat, tiba di samping naga api dengan kecepatan yang mencengangkan. Mengabaikan naga api itu, bayangan-bayangan senjata itu mencoba melewati tubuhnya dan langsung menuju Han Jien. Tepat pada saat itu, naga api itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Energinya yang dahsyat berhamburan ke segala arah, menghancurkan sebagian besar bayangan senjata. Bayangan-bayangan senjata yang tersisa dengan kuat melewati gelombang kejut, terbang menuju Han Jien dengan momentum yang tak berkurang. Saat itu, angin sepau-sepau bertiup di sampingnya. Angin yang tampak biasa ini membuat Han Jien merasakan aura yang familiar. Han Jien tersenyum tipis, senyum kecil yang aneh muncul di ujungnya. Kemudian ia mengangkat tangan kanannya dan melepaskan jari energi spiritual ke arah cahaya tombak yang datang. Ia kemudian mengangkat jarinya lagi, dan jari-jari energi spiritual dengan cepat muncul, 10 diantaranya muncul di hadapannya dalam sekejap mata. Kilatan cahaya biru muncul, dan jari-jari energi spiritual, di bawah kendali Han Jien, melesat langsung menuju cahaya tombak. Saat ujung tombak bersentuhan dengan jari energi spiritual, kedua energi tersebut saling meniadakan, yang pada akhirnya menyebabkan jari energi spiritual menghilang dan ujung tombak menyusut menjadi sepertiga dari ukuran aslinya. Ujung tombak menyusut lagi saat bertemu jari energi spiritual kedua, dan menghilang sepenuhnya saat bertemu jari ketiga. Sederhananya, 3 jari energi spiritual hanya dapat menetralkan serangan ujung tombak. Ini adalah hasil dari peningkatan kekuatan serangan Han Jien yang pesat setelah memperoleh kekuatan ganda. Bahkan jika jari energi spiritual Han Jien lebih kuat sebelumnya,
ia tidak akan mampu melawan seorang ahli tahap Naschen Soul. Dalam sekejap mata, ke-10 jari energi spiritual itu runtuh, dan cahaya tombak itu hanya berjarak kurang dari 100 kaki dari Han Jien. Dari jarak sedekat ini, Han Jien sudah bisa merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam cahaya tombak itu. Namun, di bawah serangan naga api dan jari-jari energi spiritual, 9/10 cahaya tombak telah menghilang, menyisakan kurang dari beberapa lusin cahaya tombak. Han Jien buru-buru mengeluarkan sejumlah besar cairan spiritual dari segel giok dao surgawi, menelannya, dan kekuatan spiritualnya cepat pulih, memungkinkan dia untuk terus menggunakan teknik jari kekuatan spiritual. Serangkaian suara berderak bergema di udara. Satu demi satu, jari-jari energi spiritual menghilang, dan dalam sekejap mata, lebih dari 100 jari lenyap. Pada saat yang sama, hanya ada sekitar 30 balok tombak yang tersisa, dan jarak antara mereka dan Han Jien telah berkurang menjadi kurang dari 10 sang. Kebencian di mata Wu Yuanan lenyap. Ia telah melihat banyak sekali kultivator dalam hidupnya, tetapi ia belum pernah melihat yang seperti Han Jien. Kultivasinya memang tidak tinggi, tetapi ia memiliki harta karun yang luar biasa banyaknya. Misalnya, cairan spiritual yang baru saja ia keluarkan dapat dengan cepat memulihkan energi di dalam tubuh. Di daratan, setetes pun akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Ia sungguh tidak mengerti dari mana Han Jien mendapatkan begitu banyak harta karun. Tatapan Wu Yuanan tertuju pada segel giok dao surgawi di tangan Han Jien, dan ia langsung mengerti. Segel giok itu jelas merupakan harta karun, dan kemungkinan besar cairan itu berasal dari dalamnya. Memikirkan hal ini, Wu Yuanan melirik cahaya tombak yang berterbangan dan berkata sambil tersenyum, "Nak, kau punya banyak harta, tapi kultivasimu belum memadai. Sayang sekali menyimpan semua itu. Biar aku yang menyimpannya untukmu." Wu Yuanan tidak melanjutkan serangannya, karena ia melihat sisa cahaya tombak di udara sudah cukup untuk membunuh Han Jien. Namun, ada satu hal yang tidak dapat ia pahami mengapa Han Jien tidak khawatir sama sekali ketika cahaya tombak itu tepat di depannya. Apakah ia sudah menyerah dalam bertahan, ataukah ia benar-benar yakin bisa menangkisnya? Namun, Wu Yuanan segera menepis pikiran itu begitu terlintas di benaknya. Ia merasa masalah itu sama sekali tidak penting. Apapun hasilnya, Han Jien sudah ditakdirkan. Sekalipun Han Jien bisa menangkis sinar tombak itu, ia bisa saja melepaskan 100 sinar tombak lagi. Ia ingin melihat siapa yang akhirnya akan menanggung akibat dari pertempuran yang menguras energi yang ini. Mata tombak itu melesat cepat, hendak mengenai dada Han Jien. Ketika tiba-tiba, ruang di depan Han Jien mulai sedikit terdistorsi. Dalam sekejap yang terdistorsi dan singkat, sebuah bayangan abu-abu melintas. Sebelum siapapun dapat melihat bayangan itu, seberkas cahaya merah tiba-tiba muncul. Cahaya merah itu membentuk busur sepanjang setengah kaki, mengandung kekuatan luar biasa dan bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Cahaya merah itu mengenai ujung tombak, dan dengan serangkaian suara retakan yang tajam, ujung tombak itu hancur dan lenyap dalam sekejap mata. Melihat lagi ke arah cahaya merah itu, cahaya itu belum menghilang. Ia tetap berbentuk bulan sabit, menuju langsung ke Wu dan Vietnam. Wu Yuanan tak pernah menduga hal ini akan terjadi. Karena terkejut, ia buru-buru memanggil perisai pertahanan dan melemparkannya. Cahaya merah menyambar perisai itu, dan dengan sekali klik, perisai itu langsung terbelah dua. Indra ketuhanan Wu Yu, yang selama ini bertumpu padanya, runtuh. Artefak magis itu, yang kini tak terkendali, jatuh dari udara, melesat ke tanah. Melihat artefak yang hancur itu, retakannya tampak sangat bersih, seolah-olah telah dipotong oleh senjata tajam. Kejadian itu terjadi begitu cepat. Wu Yuanan bahkan tidak sempat bereaksi sebelum busur cahaya merah itu memutuskan senjata ajaib itu dan tiba di depannya. Melihat cahaya merah yang datang, pupil Wu Yuanan melebar. Ia mengira artefak sihir ini mampu menahan serangan itu, tetapi ternyata setajam tahu, terbelah dua saat menyentuhnya. Wu Yuanan tidak mengerti sihir macam apa yang bisa setajam itu setelah dilepaskan. Saat itu, Wu Yuanan tidak punya waktu untuk berpikir. Ia mundur sambil melepaskan cahaya tombaknya untuk menghadapi cahaya merah yang datang. Sinar tombak yang tak terhitung jumlahnya melesat, mendarat di lengkungan cahaya bagaikan ngengat di api. Wu Yuanan tidak tahu berapa banyak sinar tombak yang dilepaskannya, atau berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ketika akhirnya ia menghancurkan cahaya merah itu, energi yangnya hampir habis. Butir-butir keringat membasahi dahi Wu Yuanan. Jika energi yangnya berkurang sedikit, atau jika sinar tombaknya dilepaskan lebih lambat, ia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Ketiga orang yang tidak jauh juga melebarkan mata mereka, mengalihkan pandangan mereka dari Wu Yuanan ke Han Jien. Kilatan cahaya abu-abu muncul di depan Han Jien, dan bayangan abu-abu itu berangsur-angsur mengeras, akhirnya berubah menjadi bentuk kucing naga bercakar 9. Totoro bercakar 9 itu tampak tak jauh berbeda dari sebelumnya. Ia masih kecil dan imut seperti sebelumnya. Satu-satunya perubahan adalah cakarnya. Cakar yang awalnya hitam kini berubah menjadi merah, merah yang mencolok dan menakjubkan. Sinar matahari menyinari cakarnya,
membuatnya memancarkan cahaya menyilaukan yang sulit dilihat secara langsung. Semua orang tercengang melihat anak kucing yang tiba-tiba muncul di hadapan Han Jien. Di antara mereka berempat, Li Chun yang paling bereaksi, matanya terbelalak tak percaya. Setelah beberapa lama, ia tersentak dan berseru kaget, kucing naga bercakar 9. Ini adalah binatang mitologi kuno, kucing naga bercakar 9. Benua gagak emas dipenuhi dengan binatang iblis, dan satu-satunya binatang buas purba adalah Phoenix api. Sedangkan untuk binatang mitos kuno, tidak ada sama sekali. Selain beberapa kultivator yang telah mempelajari binatang iblis kuno, penduduk lainnya tidak tahu apa itu binatang mitos kuno, apalagi seberapa kuatnya. Oleh karena itu, ketiganya memusatkan perhatian pada Li Chun. Bahkan Wu Yuanan yang sebelumnya sombong menyadari keseriusan situasi dan bergegas ke sisi mereka. Tatapan Li Chun terpaku pada kucing naga cakar 9. Semakin ia mengamati, semakin yakin ia bahwa ini memang binatang mitologi kuno, kucing naga cakar 9. Ia mengangguk, berkata dengan yakin, benar, persis seperti deskripsi di buku-buku kuno tubuh kucing, tanduk naga, dan 9 cakar tajam di kakinya, dan warnanya hitam tunggu. Tidak, cakar ini sebenarnya merah. Saat mengatakan ini, tubuhnya gemetar, dan ia hampir jatuh dari udara. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para kultivator yang mencapai tahap Naschen Sol memiliki ketenangan yang luar biasa, di samping bakat dan keberuntungan. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan begitu ketakutan. Seorang ahli tahap Naschen Sol menunjukkan ekspresi seperti itu hanya ketika sesuatu yang mereka lihat begitu kuat sehingga mereka tidak dapat menahannya, menyebabkan mereka merasa takut. Saat tubuh Li Chun gemetar, Hu Chunli yang berdiri di dekatnya segera bereaksi dan menopangnya. Lalu bertanya, "Saudara Li, ada apa?" Mendengar ini, wajah Li Chun berkedut, dan dia berkata sambil tersenyum kecut, kucing naga cakar 9 ini telah berevolusi dan mencapai tingkat binatang iblis tingkat 4, dan dapat menggunakan kekuatan ilahi bawaannya. Meskipun Wu Yuanan terkejut dengan pertempuran tadi, ia tak kuasa menahan amarahnya yang arogan dan angkuh. Ia mencibir, memangnya kenapa kalau itu monster iblis level 4? Sekalipun sekuat Phoenix api, aku sendiri, tidak, kita pasti bisa mengalahkannya dengan bergabung. Ia tahu bahwa ia tak bisa membunuh kucing kecil di depannya dengan kekuatannya sendiri. Jadi ia langsung mengubah ucapannya saat ia menyombongkan diri. Li Chun memelototinya dan berkata, "Saudara Wu, ini kucing naga bercakar 9, bukan Phoenix api tingkat 4. Kau baru saja melihat kekuatan supernaturalnya." Wu Yuehan ingin membantah, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Karena Li Chun benar, kucing kecil ini jauh lebih kuat daripada Phoenix api. Meskipun ia tidak bisa membantahnya, Wu Yuehan tidak akan senang jika ia tidak mengatakan apa-apa, jadi ia berkata, "Terus kenapa? Aku tidak yakin kucing abu-abu kecil ini bisa menahan serangan gabungan kita berempat." Hu Chunli dan San Qian juga mengalihkan pandangan mereka ke Li Chun, menunggu jawabannya. Mereka juga ingin tahu seberapa kuat sebenarnya binatang purba ini. Hu Chunli bahkan telah memutuskan bahwa jika kucing naga cakar 9 hanya sedikit lebih kuat daripada Phoenix api, mereka akan bergabung untuk menghancurkannya dan mencegah serangan di masa mendatang. Jika ia terlalu kuat untuk mereka lawan, maka hanya ada satu kata lari. Lari sejauh mungkin. Li Chun tidak langsung menjawab. Melihat kucing naga cakar 9 tidak langsung menyerang mereka, ia berpikir sejenak, lalu menjentikan pergelangan tangannya untuk memasang susunan kedap suara sebelum berkata, "Kalau tidak salah, ia tidak hanya memiliki garis keturunan binatang dewa, tetapi juga lebih dari satu jenis. Kemungkinan besar ia adalah keturunan hibrida yang dihasilkan dari perkawinan terus-menerus beberapa binatang dewa." Wu Yuanan jelas tidak tertarik dengan pertanyaan itu, melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara Li, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Jangan bilang betapa murni garis keturunannya, itu membuatku bingung. Katakan saja hasilnya apakah kita berempat yang membunuhnya, atau dia yang membunuh kita berempat?" Meskipun dia arogan dan mendominasi, dia tidak bodoh, dia tahu kapan harus berbuat apa. Tadi, Han Jien bukan tandingannya, jadi dia bisa berbicara dengan arogan tanpa ragu. Tetapi dia tidak bisa terus bersikap arogan sekarang. Karena dia bisa melihat bahwa dalam situasi 1 lawan 1, meskipun kucing naga cakar 9 tidak bisa dikatakan bisa langsung dibunuh, membunuhnya akan sangat mudah jika dia mau. Mengesampingkan semua hal lainnya, kucing naga cakar 9 tetap tersembunyi hingga kemunculannya, tak terdeteksi. Teknik ini kemungkinan besar adalah seni tembus pandang legendaris. Hanya mereka yang telah mengembangkan kemampuan tembus pandang hingga tingkat yang sangat tinggi yang bisa tetap tak terdeteksi. Jika tidak, mustahil bagi seseorang dengan kultivasi yang setara untuk sepenuhnya tak terdeteksi. Membayangkan kucing naga cakar 9 menyergapnya saat bersembunyi membuat Wu Yuehan ketakutan. Berkultivasi dari tahap pemurnian Qi ke tahap jiwa baru lahir bukanlah hal yang mudah, dan ia tak ingin mati secepat itu, apalagi di tangan binatang iblis. Ketika ia membunuh Phoenix api, satu-satunya binatang iblis tingkat 4 di benua gagak emas, ia menganggap dirinya tak terkalahkan dalam pertempuran melawan binatang iblis.
Dibunuh oleh binatang iblis pada akhirnya akan terasa seperti sebuah penghinaan. Li Chun tahu apa yang dipikirkan semua orang. Ia menggerakkan bibirnya beberapa kali, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Baru ketika semua orang mulai agak tidak sabar, Li Chun berkata, "Semuanya, kita harus lari. Binatang iblis ini bisa menyembunyikan auranya. Dengan bakat seperti itu, kita sama sekali bukan tandingannya. Sebaiknya kita pergi secepat mungkin." Ia juga memiliki motif egois dalam mengatakan ini. Mereka berempat memiliki tingkat kultivasi yang sama. Ia adalah yang paling ahli dalam teknik melarikan diri, dan jika mereka benar-benar lolos, ia yakin kucing naga cakar 9 tidak akan bisa menangkapnya. Mendengar ini, semua orang terkejut. Wajah Wu Yuanan menjadi muram, dan dia berkata, "Saudara Li, tidak bisakah kita berempat membunuhnya?" Li Chun mengangguk setuju dan berkata, "Jika aku bisa membunuhnya, menurutmu apakah aku akan melarikan diri tanpa perlawanan?" San Qiang adalah orang yang cerdas dan langsung melihat niat Li Chun. Ia melirik Wu Yuanan lalu berkata, "Saudara Li, di antara kami berempat, teknik melarikan dirimu adalah yang terbaik. Jika kucing naga cakar 9 mengejar kita, ia pasti akan mengejar salah satu dari kita. Di sisi lain, kaulah yang paling aman." Teknik melarikan diri San Qiang adalah yang paling lambat, jadi ia sengaja mengarahkan api ke Li Chun, memaksanya untuk terus bertarung. San Qiang juga meragukan kekuatan sejati kucing naga cakar 9. Ia bahkan curiga bahwa Li Chun sengaja melakukan ini untuk membunuh beberapa dari mereka. Setelah satu orang mati, sisanya akan mewarisi warisan 5 aliansi besar. Wajah Li Chun menjadi gelap, dan dia langsung berteriak dengan marah, "San Qiang, apa maksudmu dengan itu?" San Qiang mendengus dingin dan berkata, "Apa kau tidak mengerti maksudku? Aku tidak percaya kita berempat yang bekerja sama tidak sebanding dengan monster itu." Wu Yuanan adalah tipikal orang yang berkultivasi tetapi tidak berotak. Mendengar ini, ia langsung merasa kesal, memelototi Li Chun, dan berkata, "Saudara Li, bukankah agak tidak adil bagimu untuk berpikir seperti itu? Dari kami berempat, kaulah yang paling tahu tentang binatang iblis, tetapi di saat genting ini, kau masih waspada terhadap kami. Apa kau ingin kami semua mati agar kau bisa memecah belah sekte kami?" Li Chun sangat marah. Meskipun ia berencana untuk melarikan diri, ia tidak pernah berpikir untuk memecah belah sekte mereka. Ia langsung berteriak dengan marah, "Wu Yuanan, jangan membuat tuduhan palsu." Sebelum Wu Yu sempat selesai bicara, San Qiang mendengus dingin, "Kau tidak bisa melihat isi hati seseorang. Siapa yang tahu apa yang kau pikirkan?" Wu Yu bergerak cepat dan muncul di samping San Qiang, menatap Li Chun dengan waspada, lalu berkata, "Kita akan mati bersama, kita akan berjuang bersama. Jika ada yang ingin pergi, akulah yang pertama menentangnya." San Qiang juga berkata, "Benar sekali, kita akan hidup dan mati bersama, dan tak seorang pun boleh melarikan diri." Mata Li Chun berkobar dengan amarah yang tak terkira. Ia menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya, memanggil 7 pedang terbang sambil memelototi kedua pria itu. Suasana seketika menjadi tegang, seolah-olah mereka bertiga akan benar-benar mulai berkelahi jika mereka mengatakan satu kata saja lagi. Pada saat ini, seseorang dan seekor kucing yang tidak jauh dari situ sedang menonton dengan ekspresi geli. Little Grey terkekeh, lalu melesat ke bahu Han Jien dan bertanya, "Bos, bagaimana kekuatan supernatural yang baru saja aku gunakan?" Suara pemuda yang tiba-tiba itu mengejutkan Han Jien. Ketika ia melihat Grey kecil tersenyum padanya, ia menyadari bahwa Grey kecil yang berbicara. Ia lalu bertanya, "Kamu? Kapan kamu belajar bicara?" Little Grey dengan bangga mengangkat kepalanya dan tertawa. "Sekitar sebulan yang lalu. Setelah aku menyerap kekuatan api di gurun, aku berevolusi menjadi monster iblis tingkat 4 dan bisa berbicara bahasa manusia. Jika aku bisa berevolusi menjadi monster iblis tingkat 7, aku bahkan bisa berubah wujud menjadi manusia. Aku sangat ingin punya tubuh manusia." Semakin banyak ia berbicara, semakin bersemangat ia, berharap ia bisa menjadi manusia sekarang juga. Pada titik ini, Little Grey tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Bos, mengapa Anda tidak memberitahu saya saat Anda dalam bahaya?" Han Jien tersenyum kecut dan berkata, "Kupikir kau sedang berkultivasi dan tidak ingin mengganggumu." Little Grey menatapnya dengan jijik dan berkata, "Bos, apa kau bodoh? Kita sudah menyelesaikan kontrak jiwa. Kalau kau mati, aku juga tidak akan hidup. Jangan lupa, aku ini peliharaanmu." Han Jien tersenyum tipis dan berkata, "Apakah semua hewan peliharaan para kultivator kuno memanggil tuannya, Bos?" Si kelabu kecil mengangguk, lalu menggelengkan kepala, dan berkata, "Entahlah. Sejak aku bisa mengingatnya, aku sudah tahu kalau aku harus memanggil calon majikanku, Bos." Setelah berkata begitu, melihat Han Jien tak menjawab, ia segera berkata, "Kalau kau merasa gelar ini aneh, aku boleh memanggilmu Tuan." Ia tanpa acuh tak acuh, seolah memanggil Han Jien sesuka hatinya tidaklah masalah. Han Jien melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu boleh berteriak apapun yang kamu mau." Si kelabu kecil tersenyum tipis,
mengangkat telapak tangannya yang berbulu, dan menunjuk ke 4 orang yang tak jauh dari situ. Sambil bertanya, "Bos, kenapa kau menghentikanku saat aku hendak menyerang?" Pupil mata Han Jien mengerut, raut wajahnya berubah muram. Ia berkata dengan suara pelan, "Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menyerang. Mereka mungkin akan bergabung untuk menyerang kita. Kalau tidak salah, mereka berselisih paham dalam beberapa hal dan mungkin akan berpisah atau memilih jalan masing-masing." Mata Little Grey penuh dengan kebingungan saat dia bertanya, "Mengapa?" Han Jien tersenyum tipis dan berkata dengan penuh keyakinan, "Jika mereka tidak punya motif tersembunyi, mereka tidak akan memasang panel kedap suara." Little Grey mengangguk seolah mengerti, lalu bertanya, "Lalu, kapan kita akan bergerak?" Saat itu, Han Jien tampak berubah menjadi orang bijak, matanya berbinar-binar penuh kecerdasan. Ia berkata dengan suara berat, "Setelah mereka membubarkan formasi, kita akan menyerang bersama." Setelah itu, ia menjentikan pergelangan tangannya, mengeluarkan cermin perunggu gagak emas dan menyinarinya ke arah gurun tak jauh dari sana. Energi yang sangat besar mengembun menjadi garis lurus dan terbang ke permukaan cermin. Seketika, mata ke-9 gagak emas menyala. Melihat mereka bertiga di ambang konflik, Hu Chunli tak tahan lagi dan segera menasihati, "Tuan-tuan, jangan berdebat soal sepele ini. Bagaimana kalau begini, kita kabur ke 4 arah, dan siapapun yang dikejar kucing naga cakar 9 akan sial. Bagaimana?" Setelah mengatakan ini, tanpa sadar ia mendekat ke Li Chun untuk menyampaikan pendiriannya. Wu Yuehan sangat belak-belakan. Ia mendengus dan berkata, "Saudari San, kau mungkin sudah berencana kabur bersamanya dan meninggalkan kami di sini." "Kau?" Hu Chunli juga murka, hampir meledak amarahnya, ketika ia melihat gelombang energi yang besar melesat dari gurun batu merah, langsung menuju tangan Han Jien. Saat itu, Han Jien sedang memegang cermin perunggu kuno, dengan cahaya biru yang mengambang di permukaannya. Ketika ia melihat cermin itu, tubuhnya bergoyang hebat, dan ia langsung berseru, "Cermin ilahi gagak emas, bagaimana mungkin?" Mendengar ini, tatapan ketiga orang lainnya tertuju pada Han Jien. Ketika mereka melihat Han Jien memegang cermin perunggu gagak emas, ekspresi mereka membeku, dan mata mereka dipenuhi kepanikan. Jantung Wu Yuenan menegang, dan ia langsung kehilangan arah, berseru ketakutan, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita berjuang menerobos, atau?" Ia hendak berkata lari, tetapi ia menelan kembali kata-katanya, karena ia tahu tidak ada tempat untuk lari sekarang, dan bahkan jika mereka lari, tubuh fisik mereka akan runtuh. Li Chun menyadari situasinya lebih serius daripada yang dibayangkannya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, susunan peredam suara itu lenyap. Tanpa melirik kerumunan, ia lenyap dalam sekejap, terbang lurus ke timur. Tepat saat ia terbang menjauh, Han Jien mengangkat cermin perunggunya dan menyinarinya ke dalam kehampaan. Seberkas cahaya biru melesat keluar, mengejar Li Chun secepat kilat. Cahaya biru itu terlalu cepat, dan dalam sekejap ia menyusul Li Chun. Li Chun tak pernah menyangka Han Jien akan mengincarnya, alih-alih 3 orang terdekatnya. Melihat cahaya biru yang terpancar dari artefak magis itu, ia buru-buru mengeluarkan sebuah benda sihir pertahanan dari tas penyimpanannya. Artefak itu tampak unik, menyerupai pergelangan tangan besar yang diukir dengan pola biru putih. Pola-pola ini, yang seolah hanya mempercantik pergelangan tangan, membentuk susunan pertahanan yang sangat besar ketika digabungkan. Cahaya biru itu mendarat di tengah pergelangan tangan, tetapi alih-alih menghancurkannya, cahaya itu tetap terkonsentrasi di sana, tak mampu menembus sedikit pun. Melihat senjata ajaib itu menghalangi cahaya biru, Li Chun menghela napas lega. Tetapi sebelum ia sempat menyalurkan energinya ke pergelangan tangan besar itu, ruang di belakangnya tiba-tiba mulai sedikit terdistorsi. Distorsi itu begitu lambat sehingga ia bahkan tidak menyadarinya. Kemudian, kilatan cahaya abu-abu muncul di ruang terdistorsi itu, dan Little Grey muncul begitu saja. Pada saat ini, Li Chun akhirnya menyadari apa yang terjadi dan buru-buru berbalik, tetapi sudah terlambat untuk merapal mantra pertahanan. Setelah Little Grey muncul, ia mengayunkan cakarnya ke dada Li Chun. Sebuah busur merah menyala, dan cakar itu langsung mengenai dada Li Chun. Tubuh Li Chun terbelah dua seperti tahu dalam sekejap. Energi kehidupannya terkuras dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan ia lenyap ke dunia dalam sekejap mata, mati seketika. Setelah busur cahaya merah membelah tubuh Li Chun, tiba-tiba muncul di depan gelang besar itu. Tanpa dukungan energian, gelang itu menjadi kusam dan tak bernyawa. Tepat ketika Han Jien hendak menarik kembali cahaya biru dan meninggalkan gelang itu, busur merah itu menghantamnya, langsung membelah gelang itu menjadi 2, lalu jatuh dari langit. Little Grey menjulurkan lidahnya, matanya penuh permintaan maaf saat menatap Han Jien, seolah berkata maaf, aku tidak sengaja. Han Jien tersenyum kecut dan mengedipkan mata pada Xiao Hui. Xiao Hui mengerti dan melepaskan cakar tajam lainnya. Sebuah busur merah langsung melesat, berkedip tipis sebelum mencapai dantian Li Chun. Sebelum jiwa Li Chun sempat meninggalkan tubuhnya, ia tersambar busur cahaya itu,
dan jiwanya pun tercerai-berai. Kejadian itu terjadi begitu cepat hingga sebelum mereka bertiga sempat bereaksi, Li Chun sudah mati. Angin sepal-sepal bertiup, membawa bau darah yang menyengat, dan mencapai ketiga pria itu. Mereka langsung membeku, mata mereka dipenuhi ketakutan. Adegan yang baru saja mereka saksikan terukir kuat di benak mereka. Mereka sungguh tak habis pikir betapa kuatnya pria dan binatang buas ini hingga mampu membunuh ahli Nas Chen Sol seperti Li Chun dalam sekejap, tanpa memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Ketiganya saling berpandangan, semuanya melihat ketakutan di mata masing-masing. San Yuejun langsung berkata, "Rekan Taois, mungkin ada kesalahpahaman sebelumnya, kita." Sebelum San Yuejun sempat selesai bicara, Han Jien berkata dingin, "Cukup omong kosongnya. Melihat betapa sulitnya bagimu untuk berkultivasi, aku akan memberimu kesempatan untuk bunuh diri." Mendengar ini, wajah ketiga pria itu langsung muram. Wu Yuanan dengan marah berkata, "Wah, beraninya kau. Bahkan jika aku mati, aku akan membawa salah satu dari kalian bersamaku." Setelah itu, ia mengangkat tombaknya, siap menyerang Han Jien. Saat itu, kilatan cahaya kelabu muncul di udara, dan Little Grey muncul di samping mereka bertiga. Ia mengayunkan cakarnya, dan 1000 bayangan cakar tiba-tiba muncul, langsung menuju ke arah mereka bertiga. Pada jarak sedekat itu, ketiganya tidak sempat membangun pertahanan dan segera berpencar ke segala arah. Saat ketiganya terpisah, cakar itu melesat lagi, langsung menuju ke Wu Yuanan, dan menyusulnya dalam sekejap mata. Merasakan serangan dahsyat datang dari belakang, Wu Yu meraung, berbalik tiba-tiba, dan menusukkan tombaknya ke depan, menciptakan garis-garis cahaya tombak. Sinar tombak saling meniadakan saat bertabrakan dengan bekas cakar, dan dalam sekejap mata, lebih dari 10 sinar tombak menghilang. Kemudian, bayangan cakar itu berkelebat dan tiba di depan Wu Yuanan. Mengetahui bahwa ia tak bisa melawan, Wu Yuanan tertawa terbahak-bahak dan meraung. "Bahkan jika aku harus pergi, aku akan mengalahkan salah satu dari kalian." Saat ia berbicara, tubuhnya tiba-tiba meledak, melepaskan energi mengerikan yang berubah menjadi gelombang kejut tak terlihat yang menyebar ke segala arah. Gelombang kejut dahsyat itu langsung menghilangkan bayangan cakar itu. Tepat saat mencapai Little Grey, kilatan cahaya abu-abu muncul, dan Little Grey pun lenyap. Saat berikutnya, Xiao Hui muncul di samping Han Jien dan buru-buru berkata, "Bos, cepat panggil segel giok surgawi untuk membentuk perisai." Han Jien terkejut. Sebelumnya ia telah memanggil segel giok dao surgawi, tetapi segel itu tidak dapat digunakan. Mendengar penjelasan Xiao Hui, meskipun ia tidak mempercayainya, ia tetap memanggil segel giok dao surgawi. Gelombang kejut ini sangat kuat. Jika ia mencoba menahannya dengan tubuhnya, ia akan terluka parah, bahkan jika ia tidak mati. Saat segel giok dao surgawi muncul di tangannya, indera spiritual Han Jien mendarat di tanah, dan ia berteriak, "Berubahlah menjadi perisai." Kilatan cahaya putih muncul di segel giok itu, membentuk perisai. Wajah Han Jien berseri-seri, dan ia segera meletakkannya di depannya. Gelombang kejut menghantamnya, bergerak sepanjang tepi perisai hingga ke kejauhan, dan akhirnya menghilang. Han Jien memiliki segel giok surgawi untuk menahan gelombang kejut, tetapi Hu Chunli dan San Qiang tidak seberuntung itu. Mereka baru saja lolos ketika gelombang kejut itu menyusul mereka, dan harta sihir pertahanan mereka runtuh satu demi satu. Gelombang kejut menghantam mereka, dan keduanya batuk darah, wajah mereka sepucat kertas, jelas terluka parah. Si kecil Grey mendarat di bahu Han Jien, terkekeh, dan berkata, "Bos, aku benar, bukan?" Han Jien tidak sempat memikirkan alasannya. Cermin perunggu gagak emas telah menyerap cukup energi yang. Ia tiba-tiba mengangkatnya dan mengarahkannya ke arah San Qiang. Kilatan cahaya biru muncul di cermin dan langsung menuju ke arah San Qiang. Melihat cahaya biru yang datang, San Qiang tahu dalam hatinya bahwa inilah kekuatan suci cermin perunggu gagak emas. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia sama sekali bukan tandingan serangan sebesar itu. Ia ragu sejenak, lalu menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, dan sebuah perisai besar muncul di hadapannya. Perisai itu tingginya sekitar 30 meter dan lebar 3 meter. Seluruhnya berwarna hitam, dengan susunan formasi yang tak terhitung jumlahnya. Sinar matahari menyinari perisai itu, memancarkan cahaya merah dan hitam. Dari kejauhan, perisai itu tampak seperti gunung kecil, sementara cahaya birunya tampak remeh seperti lalat capung di kolam. Setelah memanggil perisai raksasanya, San Qiang meletakkan telapak tangannya di dada dan menyemburkan seteguk esensi darah. Esensi darah itu mendarat di perisai, menyatu dengannya, dan cahaya yang terpancar darinya semakin menyilaukan, membutakan siapapun yang melihatnya. Kemudian, perisai itu mulai bergetar hebat, dan huruf-huruf kuno berkelebat cepat di permukaannya. Seiring kecepatan kilatan meningkat, aura kuno dilepaskan dari dalam perisai. Aura ini sangat kuat. Mereka yang melihat perisai itu memiliki ilusi bahwa bahkan energi terkuat di dunia pun tidak dapat menghancurkannya. Meskipun huruf-hurufnya kuno, Han Jien mengenali semuanya, dan tubuhnya gemetar saat membacanya.
Huruf-huruf ini tidak hanya mengidentifikasi nama artefak magis, tetapi juga identitas penciptanya. Artefak ini disebut perisai Dewa Surgawi, dibuat oleh seorang ahli tahap jiwa baru lahir setelah mengumpulkan material selama bertahun-tahun dan menghabiskan 1 abad untuk menempanya. Perisai ini memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Bahkan seorang ahli tahap jiwa baru lahir pun tidak dapat menghancurkannya dengan serangan berkekuatan penuh. Namun, untuk melepaskan kemampuan magis perisai ini, seseorang harus mencapai tahap jiwa baru lahir atau memberinya seluruh esensi kehidupan. Jika tidak, mustahil. Jelas, Sun Qiang menggunakan metode kedua. Ketika ia mengaktifkan teknik perisai surgawi, esensi hidupnya dengan cepat terserap ke dalam perisai. Setelah seluruh esensi hidupnya terserap, tubuhnya tinggal kulit dan tulang, matanya cekung, membuatnya tampak sangat ganas dan menakutkan. Kekuatan hidupnya sangat lemah. Ia jelas tidak akan hidup lama lagi. Cahaya biru yang jatuh pada perisai itu bagaikan setetes hujan yang jatuh ke tanah, tidak memberikan efek apapun. Perisai surgawi melayang di udara, tak bergerak, bagaikan batu karang, tak tergoyahkan oleh siapapun. Mengetahui ajalnya sudah dekat, Sun Qiang tertawa dan berkata, "Bukankah kau ingin membunuhku? Sebelum aku mati, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu." Saat itu, ia menjadi gila. Dengan sebuah pikiran, ia melepaskan energinya yang sangat besar, mengangkat perisai Dewa Surgawi, dan melemparkannya ke arah Han Jian. Perisai surgawi tampak sangat besar, namun kecepatan geraknya sama sekali tidak lambat. Bahkan, luar biasa cepat, tiba di atas kepala Han Jian dalam sekejap mata. Kemudian, tiba-tiba tenggelam, menghantam Han Jian seperti gunung. Tubuh Han Jian terkunci rapat di tempatnya oleh tekanan indera ilahi Sun Qiang, membuatnya mustahil baginya untuk terbang dengan pedangnya. Ia buru-buru mengangkat cermin perunggu gagak emas di tangannya dan melemparkannya ke perisai surgawi. Cermin perunggu gagak emas, yang awalnya dapat menyerap energi yang dunia, kini sama sekali tidak berguna. Cermin itu mendarat di perisai, mengeluarkan suara berdentang, memantul, dan jatuh ke tanah. Jantung Han Jian berdebar kencang. Ia hendak menggunakan beling untuk memaksa keluar ketika sebuah energi besar menyelimutinya, membuatnya tak bisa bergerak sama sekali. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya perisai itu jatuh. Kecepatan perisai surgawi sungguh mencengangkan, dan tiba di atas kepala Han Jian dalam sekejap. Han Jian segera mengangkat kedua kepalanya untuk menopang perisai itu. Han Jian meremehkan berat di dalam perisai. Tangannya, yang ia gunakan untuk menopangnya, sama sekali tidak efektif, seperti lalat capung yang mencoba mengguncang pohon raksasa. Melihat Han Jian diserang, kelabu kecil segera melesat ke sisi Sun Qiang. Ia meraung dan mengayunkan cakarnya secara bersamaan, menciptakan 2 busur merah yang melesat lurus ke arah Sun Qiang. Sun Qiang tampak tak menyadari lengkungan cahaya yang mendekat, matanya dipenuhi kegilaan saat ia tertawa terbahak-bahak, "Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Bahkan jika aku mati, perisai surgawi sudah cukup untuk membunuhmu 1000 kali lipat." Hahaha. Perisai ilahi surgawi ini adalah harta paling berharga di paviliun harta karun ajaib, dan tak seorang pun berani menggunakannya sejak diperoleh. Sun Qiang tidak menyangka bahwa perisai ilahi surgawi tidak hanya sulit digunakan, tetapi juga memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Terlebih lagi, ketika ia menggunakan kemampuan pertahanan perisai ilahi surgawi, kata-kata tiba-tiba muncul di benaknya, membuatnya mengerti bahwa begitu perisai ini menggunakan seluruh esensi dan darahnya untuk melepaskan kekuatannya, perisai itu tidak akan pernah berhenti kecuali penyerangnya mati, bahkan jika pemilik perisai itu mati. Itulah sebabnya Sun Qiang tahu bahwa lampu busur itu akan membunuhnya di tempat, tetapi dia tidak khawatir sama sekali. Lengkungan cahaya itu mengenai Sun Qiang, langsung mengiris tubuhnya menjadi 4 bagian. Setelah tahap jiwa baru lahirnya terpisah dari tubuhnya, ia tertawa terbahak-bahak dan berteleportasi ribuan mil jauhnya. Ia telah memperhitungkan hal ini dengan sempurna. Atau lebih tepatnya, ia telah mempertimbangkan masalah ini ketika Li Yichun meninggal. Begitu tubuh fisiknya terpisah, ia harus segera melarikan diri, tanpa memberi lawannya kesempatan kedua untuk membunuhnya. Jiwa Sun Qiang yang baru lahir muncul ribuan mil jauhnya. Tepat saat ia hendak berteleportasi lagi, ia melihat pemandangan yang tak dapat ia percayai dan berseru, "Bagaimana ini mungkin?" Ribuan mil jauhnya, kelabu kecil tiba-tiba muncul. Tatapannya dingin dan kejam, agak mirip Han Jian. Setelah diamati lebih dekat, terlihat amarah yang tak berujung di matanya. Tiba-tiba, kelabu kecil mengangkat kaki kanannya dan mengayunkannya dengan ganas ke arah Sun Qiang. Sambil berteriak marah, "Mati!" Sebuah busur cahaya merah melesat cepat di udara, tiba di depan Sun Qiang dalam sekejap mata. Menghadapi cahaya busur itu, Sun Qiang sama sekali tak berdaya. Kilatan cahaya merah menembus jiwanya yang baru lahir. Dengan sekali sentakan, jiwa yang baru lahir itu runtuh, berubah menjadi titik-titik cahaya merah yang menghilang di udara. Adegan ini, meskipun digambarkan secara detail, sebenarnya terjadi dalam sekejap. Dari saat Sun Qiang melepaskan perisai Dewa Surgawi hingga jiwanya menghilang, hanya beberapa tarikan napas yang berlalu. Namun,
Justru karena San Qiang bertarung sampai mati, Hu Chunli punya waktu untuk melarikan diri. Hu Chunli telah terbang ribuan mil jauhnya. Merasa aura San Qiang menghilang ke dunia, ia terhuyung. Jika ia tidak melihat Han Jien ditekan oleh perisai Dewa Surgawi, ia pasti sudah mempertimbangkan untuk meninggalkan tubuhnya dan menggunakan teknik transmisi instan untuk melarikan diri dengan panik demi keselamatannya. Namun, setelah jiwa yang baru lahir meninggalkan tubuh dan terpapar udara dalam waktu yang lama, kultivasinya akan menurun. Jika tidak dapat menemukan dan memiliki tubuh fisik dalam waktu yang ditentukan, energinya akan berkurang seiring waktu hingga kematian. Bagi para kultivator, memiliki tubuh bukanlah hal yang sulit. Kuncinya adalah menemukan tubuh yang tepat. Jika seseorang dipilih secara acak, dan bakatnya terlalu buruk, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Bahkan dengan bakat yang baik, dibutuhkan waktu untuk beradaptasi sepenuhnya. Karena itu bukan tubuh seseorang sendiri, dan pengendaliannya sulit dalam jangka pendek setelah dirasuki. Itulah sebabnya Hu Chunli ragu-ragu. Jika Han Jien bisa lolos dari serangan perisai Dewa Surgawi, ia pasti akan mati jika tidak meninggalkan tubuh fisiknya. Jika Han Jien tidak bisa lolos, meninggalkan tubuh fisiknya akan menurunkan tingkat kultivasinya. Sedangkan untuk kucing naga cakar 9, Hu Chunli tidak menganggapnya serius. Ia tidak percaya kucing naga cakar 9 masih bisa membunuhnya setelah menggunakan begitu banyak kemampuan ilahi. Tadi, ketika Little Grey menggunakan serangan cakarnya yang mengguncang bumi untuk membunuh jiwa baru lahir San Qiang, Hu Chunli sudah merasakan bahwa kekuatan serangan yang terkandung dalam cahaya busur itu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Bahkan jika kucing naga cakar 9 menggunakan serangan cakarnya yang mengguncang bumi lagi, ia yakin bisa menangkisnya. Setelah memikirkan hal ini, Hu Chunli melirik Han Jien yang terjepit perisai surgawi, menggertakkan giginya, dan terbang lurus ke timur. Ia tahu jika ia melancarkan serangan mendadak sekarang, ia pasti akan membunuh Han Jien. Jika serangan itu gagal, mantranya hanya akan membantu Han Jien lolos dari kesulitannya, yang sama saja dengan bunuh diri. Selain itu, ada alasan lain mengapa Hu Chunli membatalkan serangan mendadak itu. Ia tidak mengenal Han Jien, juga tidak tahu apapun tentang kultivator kekuatan ganda. Siapa yang tahu apakah Han Jien punya peluang untuk lolos? Jika Han Jien lolos saat serangan mendadak itu, bukankah ia akan seperti domba yang masuk ke kandang harimau? Di langit, sosok Hu Chunli bergerak secepat kilat, berubah menjadi seberkas cahaya menakutkan saat dia melarikan diri. Tak lama setelah sosok Hu Chunli menghilang, kilatan cahaya kelabu muncul di udara, dan kelabu kecil muncul di sana. Ia melirik ke arah Hu Chunli melarikan diri, lalu tiba-tiba berbalik menatap Han Jien. Ketika melihat perisai Dewa Surgawi kurang dari 100 kaki dari tanah, ia meraung marah, lalu melesat pergi dengan cepat ke arah Han Jien. Tak dapat disangkal, Little Grey sangat cepat, hampir secepat Han Jien yang menunggangi pedang hijau. Dalam sekejap mata, ia tiba di samping perisai Dewa Surgawi. Tepat saat ia hendak terbang di bawah perisai, ia terpental oleh kekuatan yang luar biasa, terlempar sejauh 3 meter. Tubuh Little Grey berputar di udara, berjuang untuk menyesuaikan arahnya, lalu terbang menuju perisai Dewa Surgawi sekali lagi. Jika Anda perhatikan lebih dekat, benda itu tidak lagi terbang, tetapi jatuh. Little Grey tampak nekat, menerjang maju dengan sekuat tenaga. Hasilnya sama. Ia terlempar kembali, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Ia langsung batuk darah, wajahnya meringis kesakitan. Meski begitu, Little Grey tidak menyerah, terus menyerang kekuatan itu berulang kali, hanya untuk terlempar kembali setiap kali. Pada akhirnya, Little Grey berlumuran darah, tak satupun bagian tubuhnya yang tidak terluka. Ia melayang di udara, menatap Han Jien dengan ekspresi kompleks campuran rasa sakit, ketidakberdayaan, dan kemarahan. Jika Anda hanya melihat matanya, Little Grey bukan lagi monster, melainkan manusia yang hidup dan bernapas. Han Jien, yang berdiri di bawah perisai surgawi, menyaksikan pemandangan ini dengan jelas. Saat ia melihat kepanikan Little Grey dan tatapan matanya, hatinya bergetar. Saat itu, ia merasakan ikatan persaudaraan, ikatan yang tak terpisahkan, ikatan di mana jika salah satu saudaranya meninggal, yang lain tidak akan hidup sendirian. Melihat Little Grey hendak terus menabraknya, Han Jien menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Tidak, keluar dari sini!" Air mata mengalir di wajah Little Grey saat dia berseru, "Tidak, bos, Anda tidak boleh mati." Han Jien tersenyum, memperlihatkan senyum paling bahagia yang pernah ia tunjukkan selama bertahun-tahun. Kenangan berkelebat di benaknya, terutama kenangan tentang Xiao Hui yang begitu jelas. Memiliki teman seperti itu dalam hidupnya, Han Jien merasa bahagia. Saat ini, hidup dan mati tidaklah penting. Ia hanya ingin merasakan rasa persaudaraan yang mendalam. Dalam sekejap mata, perisai surgawi hanya berjarak kurang dari 3 meter dari tanah. 3 meter memang bukan jarak yang jauh, tetapi di hati mereka berdua, rasanya seperti satu era penuh. Waktu seakan berhenti saat itu, hanya bayangan satu sama lain yang tersisa di mata mereka. Akhirnya, perisai surgawi jatuh,
Mendarat di tanah yang gersang dengan bunyi gedebuk yang memekakan telinga, membuat debu beterbangan ke udara. Perisai surgawi terus turun, meninggalkan kawah besar di tanah. Kehadiran Han Jien telah lenyap, seolah-olah ia telah menghilang dari dunia ini. Tidak. Si kecil kelabu menyaksikan lubang itu makin dalam, dan air matanya tak dapat lagi ditahan, mengalir deras dari matanya bagai sungai yang menerobos bendungan. Pada saat itu, air mata bercampur darah mengalir dari matanya, dan Little Gray bergoyang, jatuh dari udara. Ia bisa saja menggunakan sihir untuk melayang lagi. Tapi ia tidak melakukannya. Han Jien adalah tuannya, dan mereka memiliki kontrak jiwa. Jika Han Jien mati, jiwanya akan perlahan menghilang. Meskipun ia tidak akan mati seketika, kematian yang lambat dan menyakitkan ini 100.000 kali lebih menyakitkan daripada dibunuh. Karena itu, ketika jatuh dari langit, Little Gray menyerah melawan. Daripada mati kesakitan, lebih baik jatuh dari langit. Tubuh Little Gray jatuh dari langit dengan kecepatan yang luar biasa, dan dalam sekejap mata, ia mencapai tanah. Tepat saat mendarat, secercah cahaya tiba-tiba muncul di matanya yang redup dan putus asa. Kemudian, tubuhnya berputar di udara, melayang di udara lagi, dan kemudian mendarat dengan mantap di tanah. Saat ini, ekspresi di mata Little Gray benar-benar berbeda dari sebelumnya. Keputusasaan di matanya telah lenyap, digantikan oleh kebingungan. Jika Han Jien mati, jiwanya seharusnya perlahan memudar, tetapi begitu banyak waktu telah berlalu, dan jiwanya tetap utuh. Ini hanya bisa berarti satu hal, Han Jien tidak mati. Namun, Little Gray punya alasan lain untuk kebingungannya. Koneksinya dengan Han Jien telah terputus, dan ia bahkan tidak bisa merasakan kehadiran Han Jien. Jika Han Jien tidak mati, mengapa koneksi jiwanya pun menghilang? Little Gray benar-benar bingung. Akhirnya, ia menyerah untuk bunuh diri, berjongkok di samping lubang yang dalam, dan sepenuhnya menggunakan indera ilahinya untuk merasakan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Ia tidak turun, karena energi masif sedang naik dengan cepat di dalam lubang. Jika ia turun sekarang, hanya akan ada satu hasil ditelan oleh energi masif itu, tidak hanya mati tanpa mayat utuh tetapi juga jiwanya tercerai-berai. Indera ketuhanan Little Gray mendarat di lubang yang dalam dan kemudian menggali energi tersebut, ingin melihat apa yang terjadi di bawahnya. Namun, tak lama setelah masuk, indera ketuhanannya menghilang dengan cepat. Ekspresi Little Gray berubah, dan ia memuntahkan seteguk darah. Ia tidak menyerah, terus melepaskan indera ketuhanannya untuk melawan energi yang sangat besar itu, meskipun dengan risiko menguras indera ketuhanannya secara drastis. Indera ketuhanan Little Gray berjuang keras menembus energi tersebut, kecepatannya luar biasa lambat, menempuh jarak kurang dari 10 zhang dalam satu tarikan napas. Dengan kecepatan ini, tak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan perisai ilahi surgawi. Terlebih lagi, indera ketuhanannya terkuras dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ia takut penipisan yang luar biasa itu akan segera memengaruhi otaknya. Pada saat itu, meskipun ia masih hidup, 3 jiwa dan 7 rohnya akan lenyap, membuatnya tak sadarkan diri dan menjadi mayat berjalan. Hanya dengan kebangkitan jiwanya yang perlahan, ia dapat berpikir dan mengingat masa lalunya. Dari dasar lubang, energi dahsyat membubung dengan cepat, dan tepat ketika kekuatan jiwa Little Gray hampir habis, energi itu meledak. Pada saat itu, berpusat di lubang, energi dahsyat menyebar keluar. Tubuh Little Gray sama sekali tak berdaya melawan energi ini, terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus, hanya berhenti 100 mil jauhnya. Saat mendarat, Little Gray merasa pusing lalu pingsan. Pada saat dia kehilangan kesadaran, Little Gray melihat pilar api besar melesat ke langit di atas lubang, menjulang lurus ke surga. Setelah diamati lebih dekat, pilar api itu ternyata bukan api, melainkan magma yang membara. Meskipun tampak seperti api merah di permukaan, suhu yang dikandungnya ratusan atau ribuan kali lebih tinggi daripada api itu sendiri. Saat pilar api itu melesat ke langit, tanah bergetar hebat, dan area dalam radius 10 mil bergetar hebat. Seiring dengan percepatan getaran, retakan di tanah yang sudah gersang dan retak dengan cepat melebar, seketika membentuk ribuan jurang tak berdasar. Setelah lava melesat ke langit, ia membawa debu dalam jumlah besar. Asap tebal dan debu menghalangi cahaya, membuat langit seketika gelap gulita. Beberapa saat kemudian, lava jatuh ke tanah, sebagian mengalir di bawah tanah menyusuri jurang, sementara sebagian besar terakumulasi dan mendingin dengan cepat, tiba-tiba membentuk gunung menjulang ribuan kaki di atas tanah yang tadinya datar. Melihat sekeliling gunung, seluruh area dalam radius 10 mil terbuat dari batu, dan cahaya yang menyinari batu-batu itu memancarkan bintik-bintik cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini berasal dari mineral langka di dunia budidaya batu emas. Sayangnya, tidak ada sekte dalam radius puluhan ribu mil dari gurun batu merah. Meskipun gempa bumi tadi mengejutkan banyak kultivator, banyak dari mereka baru saja meninggalkan sekte mereka dan terbang menuju ke arah ini ketika mereka melihat monster tua tahap jiwa baru lahir terbang panik ke arah timur. Ia tampak begitu tergesa-gesa, seolah-olah ia akan terbunuh jika ia selangkah lebih lambat.
Untuk sesaat, para kultivator ragu-ragu. Jika sebuah harta karun benar-benar muncul di tepi gurun batu merah, akankah seorang ahli tahap jiwa baru lahir terbang ke arah yang berlawanan? Dan mengapa ia tampak melarikan diri demi keselamatannya? Setelah banyak pertimbangan, kerumunan menyimpulkan bahwa getaran yang baru saja mereka saksikan kemungkinan besar bukanlah kemunculan sebuah harta karun, melainkan pertempuran antara tokoh-tokoh kuat. Tentu saja ada lebih dari satu tokoh seperti itu, dan yang peringkatnya paling rendah di antara mereka setidaknya adalah seorang kultivator tahap jiwa baru lahir. Jika tidak, mustahil untuk memaksa seorang ahli tahap jiwa baru lahir ke titik seperti itu. Han Jien tidak menyadari bahwa pelarian Hu Chunli yang panik itulah yang menciptakan secercah harapan untuk keselamatannya. Jika tidak, dengan gelombang besar kultivator yang datang, bahkan jika ia masih hidup, ia tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup di tengah pencarian tanpa henti dari para kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Bayangkan apa yang akan dilakukan para kultivator ini jika mereka pergi ke sana dan menemukan masih ada kultivator yang terluka parah di sana. Hanya ada satu kemungkinan mereka pasti akan membunuh Han Jien. Selain itu, Han Jien juga tidak dapat membayangkan bahwa letusan magma ini akan mengubah situasi di daratan sepenuhnya. Di tepi gurun batu merah di benua gagak emas, puncak gunung setinggi sekitar 1000 kaki tiba-tiba muncul di bumi. Gunung ini disebut gunung tanpa nama oleh para pendeta. Nama gunung tanpa nama berasal dari fakta sederhana kemunculannya begitu tiba-tiba sehingga para kultivator di benua itu bahkan tidak menyadari kapan gunung itu muncul di hadapan mereka. Orang-orang baru menyadari keberadaan gunung itu sebulan kemudian ketika seorang kultivator pemurni Qi datang untuk mengumpulkan pasir merah. Ia menemukan bahwa sebuah gunung tiba-tiba muncul di atas hamparan tanah yang dulunya tak berujung. Kultivator itu awalnya ingin mendekat, berharap menemukan harta karun di dalam pegunungan tersebut. Ia telah mendengar dari orang lain bahwa pegunungan yang baru terbentuk seringkali mengandung banyak mineral langka, dan bahkan harta karun yang tak ternilai harganya. Namun, kultivator itu baru saja mencapai tepi pegunungan dan, sebelum ia sempat mencari harta karun, ia merasakan kilatan cahaya kelabu di hadapannya, dan seekor binatang iblis berbentuk kucing muncul di hadapannya. Binatang itu sangat cepat, memancarkan aura yang kuat. Melihat mata dingin binatang itu, ia gemetar dan, tanpa berpikir dua kali, melarikan diri kembali ke sektenya. Setelah kultivator itu kembali, ia menyebarkan berita tersebut, dan dalam beberapa bulan, semua kultivator di benua itu mengetahuinya. Sekte-sekte di wilayah barat, yang awalnya dikuasai oleh 5 aliansi besar, menderita kerugian besar setelah pertempuran mereka dengan Han Jien dan tidak lagi mampu mengendalikan sekte-sekte lain. Dalam waktu kurang dari sebulan, semua sekte yang sebelumnya mereka kuasai berhasil lepas dari kendali 5 aliansi besar. Justru karena blokade oleh 5 aliansi besar dicabut, berita itu dapat mencapai bagian lain benua, bahkan akhirnya mencapai sekte terkuat di benua itu, Paviliun Gagak Emas. Setelah mengetahui berita ini, semua sekte besar mengirimkan anggota terkuat mereka. Sekte-sekte dari wilayah barat, yang memiliki keunggulan medan, tiba paling cepat. Sekte-sekte kelas 3 mengirimkan sejumlah besar kultivator pendirian fondasi, sementara sekte kelas 2 mengirimkan banyak kultivator inti emas. Sedangkan untuk 5 sekte papan atas wilayah barat, entah mengapa, tidak ada satupun ahli mereka yang datang. Meskipun bingung, tidak ada yang terlalu mempermasalahkannya. Lagi pula, ketidakhadiran 5 sekte besar adalah hal yang baik, karena mereka bisa mendapatkan lebih banyak harta karun. Setibanya di sana, semua orang bersemangat memasuki pegunungan untuk mencari harta karun. Namun, mereka langsung dihadang oleh sesosok binatang iblis yang kuat. Binatang iblis itu memelototi mereka, memberi isyarat agar mereka pergi. Jika mereka mundur, binatang iblis itu tidak akan menyerang. Jika mereka memaksa masuk, mereka akan dibunuh secara brutal. Suatu ketika, seorang kultivator inti emas percaya bahwa diamnya binatang iblis itu mungkin menandakan ia terluka. Atau mungkin, meskipun tampak kuat, ia tidak memiliki kekuatan serangan yang sesungguhnya. Kultivator inti emas itu terbang ke pegunungan, mengabaikan binatang itu, dan terus menyelam lebih dalam. Namun, ia belum terbang jauh ketika sebuah busur cahaya merah melintas, dan tubuhnya terbelah dua. Titik pemisahannya tepat di dantian sang kultivator. Ia bahkan tidak memiliki kesempatan bagi jiwanya untuk melarikan diri sebelum jiwanya benar-benar musnah. Melihat pemandangan ini, mata semua orang terbelalak. Meskipun mereka tahu binatang iblis ini kuat, aura yang terpancar darinya membuktikan bahwa ia adalah binatang iblis level 4 serangan ganas dan mantra sekali serangnya masih sulit dipercaya. Di wilayah barat, karena tidak ada ahli tahap Naschen Soul yang terlibat, para kultivator tahap Golden Core adalah makhluk yang paling kuat. Fakta bahwa bahkan individu sekuat itu terbunuh dalam sekejap langsung mengejutkan para kultivator yang tersisa. Mereka semua memperhatikan binatang iblis itu dengan waspada, tidak berani melangkah maju. Beberapa kultivator yang sebelumnya mempertimbangkan untuk maju tetapi tidak diam-diam bersuka cita. Untungnya mereka tidak gegabah, kalau tidak, mereka pasti sudah terbaring mati di pegunungan sekarang. Hanya dalam 1 bulan, hampir setiap sekte di benua wilayah barat mengirimkan murid, dengan sebagian besar sekte mengirimkan pemimpin sekte mereka secara langsung.
Selama bulan ini, jumlah kultivator yang mengelilingi pegunungan meningkat dari 100 menjadi hampir 1000, dan kini 10.000 telah berkumpul di sini. Orang-orang ini telah menggunakan indera ketuhanan mereka untuk menjelajahi pegunungan, melihat batu-batu emas yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Mereka semua diam-diam menelan ludah, namun tidak berani melangkah maju. Di antara orang-orang ini, Yo yang dari Lembah Pemurnian dan Murong Lier, Master Lembah Sekte Hati Kupu-Kupu, juga membawa murid-murid mereka. Setelah Han Jien menghilang, Murong Lier diam-diam mengirim murid-muridnya untuk menyelidiki. Mengenai mantra untuk mengaktifkan formasi, Han Jien sebelumnya memberitahu Murong Lier bahwa jika dia tidak kembali dalam waktu lama, dia harus mengaktifkan formasi dan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Awalnya, Murong Lier berniat menunggu beberapa tahun sebelum pergi menyelidiki. Tetapi entah mengapa, dia terus-menerus memikirkan Han Jien dan dengan demikian melanggar perintahnya. Akibatnya, tidak lama setelah Han Jien pergi, Murong Lier mengirim murid-muridnya untuk menyelidiki. Para murid tidak menemukan apapun tentang Han Jien, tetapi mereka mengetahui dua hal. Pertama, 5 aliansi besar tiba-tiba runtuh karena alasan yang tidak diketahui dan mundur ke sekte mereka, mengabaikan urusan duniawi. Kedua, sebuah gunung berapi telah meletus di luar gurun batu merah, menciptakan puncak gunung yang sangat besar. Semua orang tahu bahwa emas dan batu muncul di sekitar pegunungan yang baru terbentuk setelah letusan lava. Tetapi hanya sedikit yang tahu bahwa selain itu, terdapat pula tanaman obat langka. Tanaman-tanaman ini mungkin tampak biasa saja dan kurang berkhasiat, tetapi bagi para praktisi alkimia yang ahli, tanaman ini merupakan harta karun yang tak ternilai. Khususnya, ada tanaman kecil bernama rumput lava, yang sekilas tampak tidak memiliki banyak energi yang, namun merupakan bahan yang tak tergantikan dan krusial dalam pemurnian pil jiwa baru lahir. Oleh karena itu, Murong Lier segera memutuskan untuk membawa para kultivator dari sektenya. Sebelum tiba, ia tak lupa memberitahu Yao Fei. Kedua sekte besar itu membawa lebih dari 100 murid, tetapi sesampainya di sekitar pegunungan, mereka tercengang. Ini benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Sebelum datang, mereka berasumsi bahwa sosok-sosok kuat yang tak terhitung jumlahnya akan terbang di udara dan mencari harta karun di dalam pegunungan. Namun, area di sekitar pegunungan itu sunyi senyap. Semua kultivator berkumpul, wajah mereka muram, dan tak seorang pun bersuara. Begitu Murong Lier mendarat, seorang pemuda terbang mendekat. Ketika melihat Murong Lier dan Yao Fei berdiri di depan semua orang, ia sedikit terkejut, tetapi kemudian ia mengerti apa yang sedang terjadi dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Selamat, rekan Daois Murong, atas kesembuhannya menjadi pemimpin sekte Hati Kupu-Kupu. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada sekte Hati Kupu-Kupu baru-baru ini, tetapi melihat semua tetua sekte Hati Kupu-Kupu berdiri di belakang Murong Lier, ia tidak perlu lagi bertanya-tanya tentang identitasnya. Ada aturan tak tertulis di daratan bahwa, selain sekte-sekte papan atas, sekte lain tidak memiliki wakil ketua sekte. Hal yang sama berlaku di Lembah Pemurnian. Posisi Yao Fei sebagai wakil ketua sekte sepenuhnya ditentukan oleh Han Jien. Jiwa utama Yao Qiguang dikendalikan oleh Han Jien, dan meskipun ia merasa itu tidak pantas, ia tidak banyak bicara.